Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya atau FIB UB merupakan jawaban terhadap pengembangan ilmu budaya, seni, pendidikan bahasa, dan sastra dalam pembangunan masyarakat Indonesia. FIB UB memiliki jurusan Bahasa dan Sastra yang menaungi kelas reguler, program studi S1 Sastra Inggris, Sastra Jepang, Bahasa, dan Sastra Perancis, Sastra Cina, dan S2 Ilmu Linguistik, serta kelas internasional yang terdiri dari program studi S1 Sastra Inggris, Sastra Jepang, dan Sastra Cina. Jurusan pendidikan menaungi program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang, serta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sementara jurusan seni dan antropologi budaya menaungi program studi S1 Seni Rupa Murni dan Antropologi. Seluruh program studi tersebut telah terakreditasi BAN PT dengan nilai A dan B. Adanya kelas internasional dan mahasiswa dari berbagai belahan dunia yang terlibat dalam program double degree dan exchange program menunjukkan bahwa pendidikan di FIB UB telah diakui secara internasional. FIB UB juga terlibat dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui mitra binaan yang didasari oleh pemihakan yang kuat terhadap komunitas marginal yang semakin terpinggirkan dalam pembangunan. Kepercayaan publik terhadap FIB UB meningkat seiring peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi demi terlaksananya administrasi yang tertib, efisien, dan transparan. Kenyamanan studi di FIB UB ditunjang pula oleh kondisi lingkungan dan estetika ruangan. Yang tidak kalah penting adalah besarnya minat masyarakat untuk menimba ilmu di FIB UB. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman kapanpun kalian menonton video ini. Halo, apa kabarnya kalian semua? Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, karena di musim pandemi kayak begini tuh, kalau kesehatan kalian menurun, bisa bahaya deh. Selamat datang kembali, di sini bersama aku lagi, Aura Syarifah, sebagai host kalian untuk mengulik semua bahasan atau pertanyaan kalian tentang salah satu atau banyak sekali fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. So, daripada kita berlama-lama lagi, let's break down the questions with Notak. Ngobrol tempat aku kuliah. Oke, jadi hari ini kita kedatangan salah satu fakultas yang sepertinya menjadi fakultas yang benar-benar benar-benar menunjukkan bahwa ilmu budaya dan ilmu humaniora ini patut untuk dipelajari, teman-teman. Yakni apalagi kalau bukan Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya yang ada di UB ini merupakan salah satu fakultas dengan banyak sekali dengan banyak sekali calon mahasiswa untuk bisa masuk ke sana nih, teman-teman. Fakultas Ilmu Budaya ini berdiri melalui SKUB pada tahun 2009 yang sebenarnya sudah dirintis melalui pendirian Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya pada tahun 1973. Jadi udah lumayan lama banget nih, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari di Fakultas Ilmu Budaya ini? Jadi Fakultas Ilmu Budaya ini memfokuskan mahasiswanya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat kebudayaan dan humaniora, seperti yang aku bilang tadi. Nah, di Universitas Brawijaya sendiri, sebenarnya Fakultas Ilmu Budaya ini ada banyak sekali prodi. Nah, yang berhasil kita undang di podcast kesayangan kita kali ini ada 9 talent. Ada banyak banget teman-teman, sumpah. FIB ini kakak-kakaknya keren-keren banget dan kayaknya pada langsung keroyokan nih, teman-teman, langsung 9 nih. Yang pertama bisa langsung aku sebutin aja. Ini langsung aku sebutin pakai CV-nya aja kali ya, biar teman-teman kayak, nih ngapain sih gitu kakaknya kok diundang di sini sih gitu. Untuk yang pertama yakni dari sastra Inggris yang namanya adalah Kak Calvin Satriatama. Kak Calvin Satriatama ini dari CV-nya nih, teman-teman, itu yang paling sering aku lihat adalah lomba storytelling. Yang paling terakhir sekali Kak Calvin ikutin adalah semifinalis dari Storytelling Brawijaya English Tournament pada tahun 2017 di Universitas Brawijaya Malang. Dan ternyata memang experience-nya menjadi staff storytelling forum mahasiswa tuh kan. Jadi ke bahasa Inggrisan saya,
Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris atau Formasi pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Ini udah keren banget nih teman-teman, dan achievements-nya itu banyak banget. Kalau saya omongin nih nggak selesai-selesai nih, karena kita masih ada 8 talent yang lain. Yang selanjutnya yakni ada dari Pendidikan Sastra Indonesia, yakni Kak Yoko. Kak Yoko ini pengalaman organisasinya banyak sekali, tapi ditulis hanya 1 tahun terakhirnya, yakni menjadi Ketua Angkatan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2019, dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Pasuruan Universitas Brawijaya, tempat kita nge-podcast kali ini nih, gitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah dari Pendidikan Bahasa Jepang nih teman-teman, yakni ada Kak Wildan. Kak Wildan ini pengalaman organisasi dan kepanitiaannya tentu saja berhubungan dengan bahasa Jepang nih teman-teman. Kepanitiaan yang paling terakhir yang diikuti oleh Kak Wildan ini adalah Wakil Ketua Pelaksana Benron Taikai Sastra Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang pada tahun 2019 nih teman-teman. Dan stafnya menjadi anggota kepanitiaannya banyak banget nih teman-teman. Ada kakak ini juga jadi SC di 2 kepanitiaan, ada Nikoga no Nyugaku Shiki 2020 dan ada Nibunkai Pendidikan Bahasa Jepang tahun 2020. Keren banget sih teman-teman, kayak aduh, aku jadi semakin insecure nih di sini. Oke, yang selanjutnya adalah kakak dari sastra Jepang, yakni Kak Aisyah. Nah, Kak Aisyah ini sering banget dipanggil dengan nama Kak Aika nih teman-teman. Dan pengalaman kepanitiaannya sama dengan kakak-kakak yang sebelumnya saya sebutkan. Itu yang yang paling terakhir telah diikutin. Aduh, sampai bingung kan saya ngomongnya. Itu adalah Ishonita no Shimimasho 14 sebagai staf divisi acara. Dan yang terakhir adalah National Paper Competition pada tahun 2020 sebagai CO acara. Jadi emang kakak-kakaknya ini emang keren banget. Oh ya, ada satu lagi nih. Kakaknya bergabung dalam forum kepenelitian dan kepenulisan ilmiah Kultura sebagai manajer karya ilmiah pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Ini fresh banget nih teman-teman. Oke, sekarang next kita pindah ke kakak yang selanjutnya, yakni dari kakak Prodi Pendidikan Bahasa Inggris atau namanya adalah Kak Denius nih teman-teman. Kak Denius ini pengalaman kepanitiaannya astagfirullahaladzim, banyak banget gitu kan. Saya jadi bingung nih mau nyebutin apa. Tapi yang menarik perhatian saya di sini adalah menjadi Menteri Diplomasi Internal atau Humas Internal Kampus dari Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Oke, jadi kakak-kakaknya ini aktif-aktif banget di organisasi dan banyak sekali kepanitiaan. Jadi memang diundang di podcast Notak ini nggak ada yang main-main gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kakak Leoni dari Prodi Sastra Cina nih teman-teman. Kakaknya ini juga experience-nya banyak banget nih teman-teman. Beberapa di antaranya adalah Taman Bagawan Corporate Event Venue sebagai daily worker atau waitress, dan yang terakhir adalah Head of Division Culture and Education di Himpunan Mahasiswa Sastra Cina Universitas Brawijaya. Tuh kan teman-teman, emang kakak-kakaknya ini pada aktif di organisasi semua nih teman-teman. Lalu ada selanjutnya adalah Kak Nadia dari Seni Rupa. Itu for your information nih teman-teman, kakaknya adalah finalis Putri Brawijaya nih teman-teman. Dan organization experience-nya ada sebagai member dari Human Resource Department dari Putra Putri Brawijaya pada tahun 2020. Lalu ada Vice Leader of Unit Aktivitas Kerohanian Buddhist atau UAKB-UB pada tahun 2020. Dan Director General of Art and Culture di Badan Eksekutif Mahasiswa FIB-UB pada tahun 2020 nih teman-teman. Nggak sampai di situ aja, di sini ada lagi Kak Nuzul dari Bahasa dan Sastra Prancis. Benar ya Kak? Bahasa dan Sastra Prancis. Oke, jadi di sini kakaknya ini achievement-nya juga banyak banget. Untuk yang terakhir itu adalah first runner up di Duta Fakultas Ilmu Budaya nih teman-teman. Lalu ada gold medal di Festival Paduan Suara Universitas Surabaya bersama Elite Voice Paduan Suara FIB-UB. Ada juara 1 lomba tari kontemporer di FIB Cup 2019.
Emang apa namanya, seperti yang aku sebutkan tadi, ini aku sebut-sebut terus dah. Ini kakak-kakak panelisnya tuh emang benar-benar gak ada yang kentang-kentang, gak ada nih teman-teman. Udah pada keren-keren semua. Dan yang terakhir, ada Kak Tafarel dari antropologi nih. Kak Tafarel atau biasa dipanggil dengan Kak Farel ini juga banyak sekali experience-nya. Yang paling menarik perhatian saya adalah menjadi presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa FIB-UB pada Januari 2020 sampai nantinya pada tahun 2021 nih. Menjadi minister juga di Youth and Sport atau apa nih? Keolahragaan ya, keolahragaan dan pemuda nih teman-teman, menjadi ministernya atau menjadi menterinya nih teman-teman. Jadi oke, gitu aja CV-nya dari kakak-kakak yang keren-keren ini. Daripada kalian kayak berlama-lama ini MC-nya ngapain sih gitu kan, banyak banget ngomongnya sumpah dah. Kan namanya juga MC, jadi saya banyak ngomong. Oke, jadi selanjutnya nih kita akan masuk ke dalam sesi di mana semua panelis yang hadir di sini menjelaskan masing-masing prodinya nih teman-teman. Jadi penjelasan dari masing-masing ini diharapkan teman-teman bisa menambah insight-nya tentang Fakultas Ilmu Budaya dan juga masing-masing prodinya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan masing-masing prodinya. Ini mulai sastra Cina dulu nih. Kak Leoni, apa kabar? Halo, baik. Hai Kak, silakan untuk langsung menjelaskan nih Kak, sebenarnya sastra Cina itu seperti apa nih Kak bagi teman-teman Jamaba? Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Leoni Primantari, bisa dipanggil Leoni. Nah, di sini saya perwakilan dari mahasiswa Sastra Cina Universitas Brawijaya, angkatan 2017. Nah, di sini akan menjelaskan nih, apa sih sebenarnya program studi sastra Cina yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Nah, jadi program studi sastra Cina ini di bawah naungan jurusan Bahasa dan Sastra, teman-teman semuanya. Sastra Cina ini udah cukup lama berdiri, juga bersamaan dengan Fakultas Ilmu Budaya, dan di sini ada visinya, yaitu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berbudaya nasional melalui pendidikan dan pengembangan kajian ilmu bahasa dan sastra Cina serta mengembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, di sini program studi sastra Cina sendiri, kalau dari namanya kan sastra Cina nih. Nah, sastra Cina tuh bukan hanya belajar mengenai sastra. Yang kalau dari sastra Cina pasti belajarnya tentang puisi, kemudian tentang karya sastra atau novel, tuh enggak sama sekali. Jadi di sastra Cina ini kita belajar mengenai banyak hal, baik itu mengenai bahasa Mandarin sendiri tentunya, kemudian mengenai budaya, selanjutnya juga sejarah yang ada di negeri tirai bambu. Jadi kita banyak sekali mengenal bagaimana sih budaya-budaya yang ada di Tionghoa sendiri, kemudian bagaimana mengenai sejarah dari zamannya dinasti, kemudian sampai di perkembangan yang sekarang. Kita masih sangat belajar dan memahami mengenai negara tirai bambu. Kemudian di bahasa Mandarin sendiri, mempelajari bahasa Mandarin bukan hanya mengenai bahasa Mandarin keseharian untuk yang sehari-hari digunakan. Enggak sama sekali. Jadi di sastra Cina juga belajar mengenai bahasa Mandarin dari bidang pariwisata, bahasa Mandarin untuk pariwisata, kemudian pengajaran, meskipun kita namanya sastra Cina, bukan pendidikan ya, pendidikan sastra Cina, tapi kita juga mempelajari bagaimana sistem untuk memberikan pengajaran, praktek mengajar. Kemudian juga pastinya mempelajari tentang sastra, seperti puisi-puisi, baik yang tradisional maupun modern yang ada di Cina sendiri. Kemudian kita juga belajar mengenai bahasa bisnis serta bahasa perkantoran dalam bahasa Mandarin. Kemudian juga bahasa jurnalis. Nah, jadi banyak sekali kan di sastra Cina bukan cuma belajar tentang sastra, tapi mengenai budaya, sejarah, kemudian pariwisata, pengajaran, sastra, bisnis perkantoran, pers, kemudian peribahasa, dan seni budaya itu juga ada di sastra Cina FIB-UB nih. Selanjutnya,
Eh, Adapun kalau misalnya pengenalan dosen, kita punya beberapa dosen. Nah, dosen-dosen kita juga lulusannya bukan main-main. Jadi lulusannya itu rata-rata dari lulusan S2-nya pasti di China, atau mungkin beliau sendiri S1, S2-nya juga di China. Kita juga punya native, nah native dari Cina-nya langsung, dan beliau juga mengajarkan Sufa atau kaligrafi Cina, kemudian juga mengajarkan kalau namanya di sastra Cina sendiri itu namanya Yue Tu Ke. Nah, itu belajar mengenai membaca serta menulis dan dilatih oleh native dari Cina-nya langsung. Kemudian selanjutnya di sastra Cina sendiri, di sastra Cina FIBUB ini punya kerjasama teman-teman, kerjasama luar negeri. Nah, kerjasama luar negeri ini ada di beberapa universitas yang ada di Cina, seperti di Sichuan University, kemudian juga ada di Guangxi Normal University. Nah, ada beberapa juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi rata-rata kita juga sastra Cina FIBUB sudah melakukan kerjasama di universitas yang ada di Cina. Jadi buat teman-teman yang mau masuk sastra Cina, kemudian mau beasiswa atau studi exchange, kita udah nggak perlu khawatir, bingung mau pilih universitas apa, Brawijaya FIBUB sudah menyediakan pilihan untuk kalian bisa melakukan untuk mendapatkan beasiswa di universitas yang ada di Cina. Kemudian kegiatan di sastra Cina banyak sekali. Contohnya yang bisa saya sebutkan yaitu ada kegiatan Cap Gomeh. Nah, Cap Gomeh ini adalah perayaan 15 hari setelah Imlek. Jadi dari sastra Cina FIBUB melakukan ini untuk bisa berbagi ke teman-teman anak yatim. Jadi kita membagikan apa yang bisa kita sumbangkan kepada anak yatim. Kemudian kita juga makan bersama, yaitu makanan khas Cap Gomeh, yaitu makanan untuk perayaan Imlek biasanya. Kemudian juga di Sastra Cina UB pernah melakukan kuliah tamu. Nah, pembicaranya itu langsung dari China sendiri, yaitu ada Peng Tao Lao Shi. Nah, kita manggilnya dosen atau guru itu kalau di sastra Cina manggilnya Lao Shi. Nah, di situ ada Peng Tao Lao Shi yang membicarakan tentang budaya dan sejarah makanan yang ada di Cina pada waktu itu. Kemudian kita juga beberapa kali mengundang beberapa pembicara, baik itu yang ada di Indonesia maupun di Cina. Ada dengan materi yang pastinya berbeda-beda, bukan tentang budaya dan sejarah makanan, tapi juga mengenai pendidikan yang ada di Cina, kemudian mengenai perkembangan bagaimana proses kalau pembelajaran di Cina seperti apa. Selanjutnya, di sastra Cina FIBUB ada pelaksanaan Hanyu Shui Bing Hao Shi. Nah, itu artinya adalah level tingkat Mandarin. Jadi kalau namanya itu HSK. Nah, di FIBUB udah ada tersedia. Jadi untuk teman-teman yang masuk sastra Cina kan pastinya harus punya HSK kan nantinya sebelum lulus dari FIB. Nah, FIB udah menyediakan, jadi nggak perlu susah-susah ke Surabaya ataupun ke universitas lain. Jadi FIB udah menyediakan level HSK untuk kalian tes juga kalau mau masuk sastra Cina. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi. Kemudian prestasi. Nah, prestasi dari mahasiswa sastra Cina UB. Nah, di sini juga salah satunya kita ada prestasi nasional, yaitu ada di Chinese Bridge, kita pemenang lomba pidato, pidato di Hanyuqiao namanya, itu Chinese Bridge. Nah, itu pada waktu itu diadakan se-Jawa Timur, kemudian salah satunya kita juga dapat juara, kemudian lanjut ke nasional. Banyak juga kita mengikuti berbagai perlombaan mengenai Mandarin tentunya, yaitu di Gongjiu Yuanre. Nah, itu adalah sebuah perlombaan yang diadakan oleh Confucius Institute. Nah, itu di UM kemarin di Universitas Negeri Malang, dan kita juga mendapatkan juara pada waktu itu. Salah satu mahasiswa sastra Cina juga mendapatkan juara. Kemudian banyak sekali perlombaan yang mahasiswa sastra Cina ikuti, bukan hanya itu, dan alhamdulillah sastra Cina FIBUB mendapatkan banyak sekali juara dan gelar. Kemudian beasiswa, mengenai beasiswa universitas di Cina, teman-teman dari mahasiswa sastra Cina FIBUB juga sudah banyak yang
melakukan studi exchange atau juga sudah mendapatkan beasiswa di berbagai universitas yang ada di China, seperti di Beijing, Shanghai, di Guilin, kemudian juga ada di Guangzhou, jadi di Wuhan juga, kemudian banyak sekali. Kemudian juara lomba nasional juga, kemudian peluang kerja yang baik juga di masa depan bagi lulusan, terutama lulusan mahasiswa sastra Cina FIB UB. Karena kan sekarang banyak sekali perusahaan Cina yang sudah sangat berkembang dan pastinya membutuhkan Mandarin speaker. Nah, maka dari itu sastra Cina ini adalah kesempatan untuk kalian bisa belajar bahasa Mandarin gitu. Baik, sudah sekian dari saya. Terima kasih. Oke, penjelasannya udah sangat-sangat menjelaskan banget nih teman-teman tentang bagaimana program studi sastra Cina yang ada di FIBUB. Mulai dari apa itu sastra Cina, apa yang dipelajari, dosen-dosennya, kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri. Ada juga tentang bagaimana tadi apa namanya mendatangkan dosen dari luar negeri untuk kuliah tamu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman buat yang tertarik banget nih sama sastra Cina, silakan bisa langsung bergabung di sastra Cina FIBUB. Oke, lanjut ke prodi, salah satu prodi yang sering sekali menjadi bahan perbincangan di antara iya sih benar, calon mahasiswa baru, yakni adalah sastra Inggris. Halo Kak Calvin, Iya, halo. apa kabar Kak? Baik, baik. Gimana kabarnya, Aura? Alhamdulillah, saya juga baik Kak. Nih silakan nih Kak, bisa menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya sastra Inggris itu? Silakan Kak. Oke, makasih waktunya, Aura. Jadi, pasti banyak banget yang nanyain sastra Inggris itu gimana sih? Apakah kita belajar bahasa Inggris ataukah sama dengan pendidikan bahasa Inggris? Singkatnya, ya hampir sama seperti prodi sastra yang lain, seperti sastra Cina juga. Kita di sini lebih memfokuskan untuk mempelajari budayanya, terus karya sastra, bisa juga kita tata bahasa juga ilmu linguistik kalau di prodi kami nyebutnya. Tapi yang lebih kami fokuskan itu tetap pada pembahasan tentang budaya, bagaimana bahasa Inggris itu berkembang, dari mana sejarah bahasa Inggris, bagaimana budaya atau kedinastian dalam kerajaan Inggris itu berkembang dari masa ke masa seperti itu. Dan bedanya yang dari sastra Inggris dengan pendidikan bahasa Inggris itu, jika di pendidikan bahasa Inggris itu di mana mahasiswanya nantinya akan menjadi guru. Nah, di sastra Inggris ini kami belum tentu akan menjadi tenaga pendidik seperti itu. Jadi itu yang paling signifikan, yang paling sering ditanyakan juga, apa sih perbedaannya pendidikan bahasa Inggris dengan sastra Inggris. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ke teman-teman sekalian, apa sih bedanya sastra dengan pendidikan? Di sastra kami lebih memfokuskan ke cakupan budaya, sastra, dan tata bahasa, tapi kami belum tentu akan menjadi tenaga pendidik seperti itu. Kayaknya cukup seperti itu aja sih, singkat aja dari aku. Makasih. Oke. Itu tadi udah langsung mencakup nih teman-teman. Apa sih bedanya antara sastra Inggris dan pendidikan sastra Inggris ya teman-teman. Jadi kalau sastra Inggris lebih mempelajari tentang Inggris dan seluk-beluknya. Tadi disebutkan tentang bagaimana kerajaan Inggris, begitu. Oke, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang sastra Inggris. Kita lanjut ke saudaranya nih teman-teman, yakni ada sastra Prancis nih teman-teman. Halo Kak Nuzul. Halo, selamat sore, Aura. Halo, apa kabarnya nih Kak Nuzul? Luar biasa banget nih. Gimana Aura juga kabarnya? Alhamdulillah, saya juga udah luar biasa banget nih bisa ketemu sama talent-talent luar biasa. Silakan Kak Nuzul menjelaskan tentang apa sih bahasa dan sastra Prancis itu. Silakan. Oke, thank you. Oke. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Azmi Dafari dari Bahasa dan Sastra Prancis Angkatan 2018. Nah, di sini saya diminta nih untuk bercerita mengenai program studi saya sendiri, yaitu Bahasa dan Sastra Prancis. Itu kan. Nah, program studi Bahasa Prancis itu sebenarnya sudah ada dari sejak tahun 2005. Dari tahun 2005 itu
masih D3. Jadi masih D3 bahasa Prancis. Kemudian pada saat waktu 2007 berubah menjadi S1 bahasa dan sastra Prancis dari tahun 2007. Nah, kemudian apa sih yang dipelajarin dari bahasa dan sastra Prancis itu sendiri? Itu kurang lebih sama ya, sama tadi seperti tadi sastra Cina maupun sastra Inggris, yaitu kita mempelajari mengenai apa? Sastra, mengenai linguistik, habis itu kita juga belajar mengenai sejarah, budaya, terus kita juga di Perancis ini juga kita nggak hanya belajar tentang keperancisan terus-terusan, kita juga belajar mengenai ilmu komunikasi, kita juga belajar mengenai jurnalistik, terus habis itu kita juga belajar mengenai cara mengajar dan lain sebagainya. Itu dari segi belajar apa aja sih gitu. Nah, kemudian untuk di bahasa dan sastra Prancis ini juga kita memiliki kegiatan-kegiatan juga yang mendukung untuk keperancisaan gitu. Misalkan contohnya kayak ada La Maison Française. La Maison Française itu apa sih? La Maison Française itu kayak sebuah kegiatan yang untuk mahasiswa, entah itu mahasiswa dari bahasa dan sastra Prancis itu sendiri maupun dari dari mahasiswa lain untuk belajar Prancis itu gimana sih, bahasa Prancis itu kayak gimana sih bagusnya atau enggak uniknya gitu dari bahasa Prancis itu sendiri. Terus kita juga ada Parfait. Parfait itu adalah performance de l'art dans la nuit, itu kayak sebuah pertunjukan seni seperti teater, nari, musik dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah program kerja dari situ sendiri. Kemudian dan yang lain sebagainya nggak bisa saya sebut satu-satu. Kemudian untuk prestasi sendiri, mungkin prestasi dari bahasa dan sastra Prancis ini juga udah lumayan banyak. Tapi terakhir kita ada juara tingkat nasional pidato bahasa Prancis di Les Semaines Françaises UPI. Les Semaines Françaises UPI diwakilkan oleh salah satu mahasiswa bahasa dan sastra Prancis. Kemudian ada vokal grup juga dan lain sebagainya. Dan juga salah satu 2 tahun berturut-turut dari mahasiswa bahasa dan sastra Prancis itu sudah ikut program AMISIF. AMISIF itu kayak sebuah program yang dicanangkan oleh organisasi di Prancis yang dimana bertugas untuk pertukaran budaya gitu, pertukaran budaya di Prancis gitu. Itu 2 tahun berturut-turut dari mahasiswa bahasa dan sastra Prancis itu sendiri. Kurang lebih sih itu sih pokoknya untuk mengenai bahasa dan sastra Prancis itu sendiri. Terima kasih. Merci. Oke. Terima kasih juga Kak telah menjelaskan tadi. Jadi teman-teman udah sangat menjelaskan semua nih dari kakak-kakak yang tadi udah menjelaskan tentang prodinya, udah sangat jelas menurutku. Jadi kita lanjut ke salah satu prodi juga nih yang paling sering dituju oleh teman-teman yang calon mahasiswa baru, yakni Pendidikan Sastra Indonesia. Halo Kak Yoko, apa kabar? Halo Kak Aura, selamat sore. Alhamdulillah baik. Selamat sore, alhamdulillah. Silakan Kak dijelaskan tentang Pendidikan Sastra. Mbak Aura atas kesempatan dan waktunya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Di mana teman-teman pun berada. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Seperti namanya, teman-teman semuanya. Dari namanya saja sudah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berarti di sini ada tiga fokus memang yang ada di Diksasindo. Yang pertama yaitu fokus kepada pendidikan. Di mana kita nanti memang dicita-citakan atau diarahkan menjadi tenaga pendidik seperti itu. Dengan gelar pastinya sarjana pendidikan. Yang nantinya kita akan peroleh pada gelar akhir seperti itu. Yang kedua,
pendidikan bahasa lah. Pastikan pelajari ilmu bahasa ya rekan-rekan sekalian. Benar dong? Benar dong. Jadi Benar-benar. pelajari tentang seperti kakak-kakak lainnya tadi, kita mempelajari tentang linguistik, bagaimana terbentuknya bahasa Indonesia dan sebagainya, sejarah bahasa dan sebagainya. Tentunya bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada tiga fokus utama yang berada di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi lengkap banget teman-teman. Tapi yang membedakan dengan sastra Indonesia itu, kalau sastra Indonesia kan itu kan lebih apa ya? Lebih dalam gitu pembahasannya. Ada juga program studi, maksud saya ada juga mata kuliah yang menuju ke perfilman dan sebagainya, seperti menciptakan naskah drama dan sebagainya. Kalau di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada nanti pada peminatannya seperti itu. Seperti ada juga peminatan instruktur BIPA. Apa sih BIPA itu lah nanti. Terus ada juga peminatan menulis seperti itu, yang menciptakan naskah drama dan sebagainya, membuat drama dan sebagainya seperti itu. Jadi di Diksasindo atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini sendiri berdiri pada 17 Oktober tahun 2014. Wah, masih baru ya. Tetapi saya kira wah sudah signifikan sekali gitu perkembangannya teman-teman sekalian di 2021 ini. Di Diksasindo sendiri, kalau saya rangkum nih visi misinya, ini persiapan ini, soalnya deg-degan, soalnya wah nerangin prodi kalau salah sedikit nih gimana nih gitu. Oke, jadi di Diksasindo ini sendiri ini lebih terfokus kepada pengembangan ilmu pendidikan di bidang sastra Indonesia melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memang mata kuliah kita, utamanya saya kemarin juga banyak sekali juga yang memfokuskan kita kepada penelitian-penelitian seperti itu. Juga pengabdian masyarakat lewat penelitian-penelitian kita. Seperti contohnya penelitian pendidikan, penelitian karya ilmiah, seperti itu. Terus selain itu juga menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi masyarakat dalam ilmu kependidikan bidang bahasa dan sastra Indonesia dan bahasa dan budaya secara umum, maksud saya. Jadi mungkin kalau misal di sastra Indonesia lebih kepada bagaimana budaya terbentuk dan sebagainya. Kalau di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia lebih kepada budaya kepada umumnya, seperti itu teman-teman sekalian. Terus apa sih kompetensi yang diinginkan seperti itu? Jadi kompetensi yang diinginkan dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini sendiri, yang pertama adalah profesionalisme. Jadi kita menjunjung tinggi tentang disiplin dan sebagainya seperti itu. Terus menguasai konsep teoritis tentang bahasa dan sastra, mengaplikasikan dan tentang pemahaman peserta didik karena kita di bidang pendidikan seperti itu teman-teman sekalian, dan menguasai serta mempraktikkan prinsip pembelajaran. Jadi nanti teman-teman pasti akan menemui, kalau di Diksasindo pasti akan menemui tentang Prosem, RPP, Promes dan sebagainya. Terus mungkin di Diksasindo juga punya apa ya? Kalau teman-teman tanya nih, nanti di Diksasindo akan jadi apa sih gitu kan ya? Akan kerjanya itu bisa apa aja gitu. Sebenarnya kalau misal kita tentang kerja teman-teman ya kita tidak ada yang tahu ya. Tetapi memang fokus kita yang pertama adalah instruktur BIPA. Nah, BIPA ini merupakan bahasa Indonesia penutur asing. Makanya di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam mata kuliahnya juga ada bahasa Inggris, dan ini memang benar-benar menjadi peminatan tersendiri dalam pendidikan bahasa seperti itu. Karena kita nanti di BIPA ini akan mengajar orang asing seperti itu teman-teman, tentang bahasa Indonesia seperti itu, mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing maksud saya. Terus juga penulis, nanti penulis ini bisa penulis novel, wartawan dan sebagainya. Jurnalis juga, ada juga editor dan penyiar, karena memang dalam kompetisi pendidikan bahasa kan ada yang namanya membaca, menulis, berbicara dan sebagainya seperti itu.
dalam prodi Diksasindo juga teman-teman semuanya ada kalau misal kita masuk Diksasindo apa ya udah gitu aja gitu loh. Maksudnya ada acara-acara nggak yang kalau misal di bahasa Jepang kan ada tuh gitu, acara-acara besarnya. Ada juga di Diksasindo teman-teman semuanya. Ada yang namanya, yang pertama Festival Sastra Bulan Bahasa. Jadi Festival Sastra Bulan Bahasa ini biasa diadakan di bulan Oktober teman-teman semuanya. Karena bulan Oktober kan bulan bahasa seperti itu. Biasanya mengundang tokoh-tokoh sastra nasional seperti itu. Seperti kemarin sempat mengundang, waduh lupa saya. Aduh lupa. Pokoknya tokoh-tokoh nasional sastra seperti itu teman-teman. Juga ada juga acara penyambutan maba di sini namanya Pentas Budaya Brawijaya. Jadi di sini mahasiswa baru nanti pada ospek prodinya ini mempertunjukkan penampilan yang memang ditujukan kepada umum seperti itu. Kalau di zaman saya ini ada ludruk seperti itu teman-teman. Ada ludruk, kita jadi menampilkan ludruk dan sebagainya gitu. Tentang prestasi jangan diragukan teman-teman. Jadi karena waktunya pendek teman-teman, maka cukup mungkin Mbak Aura. Oke. Ini sebenarnya emang kalau ngomongin masalah masing-masing prodi itu emang nggak bisa gitu sesingkat ini teman-teman sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa lanjut dulu ya Kak untuk prodi yang selanjutnya. Yakni prodi yang selanjutnya ini adalah sastra Jepang nih teman-teman. Halo Kak Aika, apa kabar? Halo. Iya, silakan Kak bisa menjelaskan secara singkat bagaimana sih sastra Jepang itu sebenarnya dan apa aja yang dipelajari. Silakan Kak. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Nah, pasti biasanya tuh orang kalau dengar kata sastra Jepang tuh apa sih? Nah, pasti kayak pasti anak-anaknya wibu pasti suka anime. Nah, ya emang kebanyakan ada sih yang suka anime, cuman ya nggak semua, dan kita juga tertarik pada budayanya, terus pada tarian-tariannya, pada pola pemikirannya. Nah, itu juga anak-anak yang seperti itu juga ada. Nah, yang paling pertama pasti di sastra Jepang itu kita belajar yang pastinya bahasa. Nah, bahasa itu ada bunpo. Bunpo itu grammar, terus chokai itu ada listening, terus abis itu dokai, terus membaca, terus abis itu juga ada sakubung, kanji, dan lain-lain. Nah, itu di awal itu kita belajar itu dulu. Nah, nanti kalau sudah semesternya juga udah semakin ke atas, udah semakin tinggi. Nah, itu kita mulai belajar kayak yaitu pola pemikiran orang Jepang, terus orang Jepang masyarakat Jepang modern, terus nanti juga ada kajian prosa, drama, terus sastra juga ada. Kalau misalnya yang suka baca buku nih, mungkin ada yang tahu Haruki Murakami atau misalnya Natsume Soseki kayak gitu juga, nanti kita juga belajar seperti itu. Terus sejarah Jepang juga, kok Jepang mungkin kita dari kita tuh ngeliat Jepang negaranya bersih banget, kok mereka sopan banget kayak gitu. Nah, kita juga belajar sejarah mereka terbentuk seperti itu tuh kayak gimana kayak gitu. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak banget sih, juga kita juga belajar linguistik, jurnalistik, terus abis itu juga ada business manner, business manner atau business manner. Nah, business manner itu kayak kita belajar gimana sih orang Jepang itu bersikap dalam berbisnis, terus juga nanti ada bahasa Jepang untuk berbisnis kayak gitu. Nah, bahasa Jepang yang sopan tuh kayak gimana, yang patut buat diucapkan dalam berbisnis tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus juga ada bahasa Jepang pariwisata. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi ada bahasa Jepang harian, pariwisata, bisnis, itu beda semua. Dan ada kenjogo untuk merendahkan diri, songkeigo juga untuk berbicara kepada orang yang lebih atas, kayak gitu juga. Jadi semua bahasa Jepang mungkin kita lihat kalau yang di anime atau di drama itu yang biasa, cuman variannya ada lagi seperti itu. Oke. Jadi emang yang dipelajari di sastra Jepang itu bukan cuma tentang anime ya Kak, tapi Iya, sebenarnya banyak ada banget nih yang dipelajarin. Oke, sekarang terima kasih Kak atas penjelasannya. Sekarang kita ke tetangganya nih, pendidikan sastra Jepang. Halo Kak Wildan. Ya, terima kasih Mbak Aura ya. Iya, silakan nih Kak menjelaskan apa sih perbedaan yang paling mencolok antara sastra Jepang dan pendidikan bahasa Jepang. Silakan Kak. Ya, untuk perbedaan dari pendidikan
dan sastra. Dari namanya sendiri udah jelas ya, yang satu sastra itu lebih fokus kepada sastra, budaya, dan lain-lain. Istilahnya mereka lebih mendalami ke arah situ. Untuk pendidikan sendiri, ini adalah berfokus untuk mengajar, yaitu untuk menjadi seorang tenaga pengajar, bagaimana cara seseorang itu bisa mengajar yang baik untuk terutama targetnya ini anak SMA ya di sini. Untuk pendidikan bahasa Jepang sendiri itu berdirinya tahun 2011, jadi istilahnya masih baru, mungkin sekitar 10 tahunan ya. Terus untuk apa yang dipelajari sih di dalam situ, tentunya tadi selain dari pendidikan ya, selain cara mengajar dan lain-lain, itu juga ada kebahasaan, sama kayak sastra Jepang juga yang bagaimana cara ngomong ke orang yang lebih tua, kepada bos, kepada ini, kepada orang yang lebih muda, bagaimana cara ngomong kepada anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga budaya, sastra itu juga dipelajari, tetapi tidak terlalu mendalam, tapi secara umum saja untuk di pendidikan bahasa Jepang. Kemudian sejarah dan juga sosial masyarakat itu juga dipelajari. Bagaimana kehidupan orang Jepang, bagaimana istilahnya itu, bagaimana kita itu berpikir dengan pola pikir daripada masyarakat Jepang itu sendiri. Kemudian untuk dosen dari pendidikan bahasa Jepang itu rata-rata sudah berkuliah di Jepang ya, sudah pernah memiliki pengalaman beberapa tahun hidup di sana, bahkan ada yang pernah menetap di situ juga. Di jurusan kami juga ada native speaker orang Jepang, tapi kebetulan kemarin kontraknya habis nih. Sekarang itu mau merekrut lagi dari Jepang sebenarnya, tapi karena masih pandemi jadi masih ditunda. Tapi sudah ada calon dari native baru. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk kerjasama mungkin ya, kerjasama luar negeri itu ada beberapa. Mungkin yang mencolok ini seperti beasiswa. Salah satunya itu Mombu Gakso yang terkenal itu, terus sama beasiswa untuk ke Kumamoto University. Jadi di pendidikan bahasa Jepang itu udah ada kontrak sama Kumamoto University. Dari setiap tahun itu ada perwakilan mahasiswa yang bisa berkuliah di sana. Kemudian, oh iya ada lagi, yaitu student exchange, yaitu kerjasama antara Kumamoto Kenritsu Daigaku. Ini beda lagi, tapi sama-sama Kumamoto kotanya. Jadi itu setiap 1 tahun itu ada orang Jepang yang ke sini, kemudian tahun depannya orang Indonesia yang ke sana. Jadi gantian kayak giliran gitu setiap tahun. Kemudian untuk lomba mungkin ya, lomba-lomba kegiatannya itu seperti kanji, lomba pidato, lomba komik. Kemarin itu juga beberapa kali menang dari jurusan kami untuk lomba komik dan juga pidato. Kemudian ada juga proker besar kami yaitu sekarang Nibungkai. Ini masih baru, yang pertama kemarin, dan itu fokus prokernya itu untuk mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak SMA nih. Bagi teman-teman yang mau dengerin juga, nanti sekalian bisa daftar lain waktu. Oke, mungkin cukup gitu. Iya, terima kasih nih Kak Wildan sudah menjelaskan tentang perbedaan tadi ya dari sastra Jepang dan pendidikan bahasa Jepang. Lalu kita terbang lagi nih teman-teman, dari Asia kita terbang lagi ke Eropa, ya ini pendidikan bahasa Inggris. Halo Kak Denius. Ya, halo. Iya, Oke. apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik. Alhamdulillah. Nah, silakan nih Kak dijelaskan tentang prodi pendidikan bahasa Inggris itu seperti apa dan bedanya aja secara singkat nih Kak. Oke, secara singkat ya. Iya. Oke, kalau disingkat ya bedanya dari nama aja sih. Oke, kita kenalin, nama aku Denius, angkatan 2017 dari Pebasis. Bedanya pendidikan sama sastra itu apa sih? Lihat dari namanya aja, pendidikan dan sastra. Kalau kita pendidikan ya fokus menciptakan tenaga kerja, kalau yang sastra tadi ya menciptakan di luar dari itu mungkin, ataupun ada beberapa yang bisa jadi tenaga pendidik, tapi fokus utama kita di sini ya menciptakan tenaga pendidik yang baik itu guru ataupun dosen. Nah, di pendidikan bahasa Inggris ini berdiri atau mulai aktif itu sekitar tahun 2011, namun masuk SK itu 2014. Nah, di pendidikan bahasa Inggris juga ini nggak hanya fokus jadi guru aja, nggak hanya fokus jadi dosen aja, tetapi beberapa mahasiswa atau lulusan dari Pebasis, yang namanya Pebasis ya, pendidikan bahasa Inggris, beberapa lulusannya juga ada yang sempat kerja di Kementerian Luar Negeri,
ada juga yang kerja di lembaga atau perusahaan e-commerce, dan lain-lainnya. Nah, untuk proker utama kita atau proker terbesar kita ini kerjasama sama Sasing, atau tetangga tadi Sastra Inggris. Sastra Inggris yaitu prokernya IS. Itu semacam kompetisi untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SMA dalam bidang bahasa Inggris. Namun di bahasa Inggris ini kita nggak hanya belajar tentang 4 skills yang biasa kita dengar ya, kayak writing, reading, dan lain-lainnya. Tapi kita juga belajar tentang sastranya, seperti prosa, belajar tentang drama, dan lain-lainnya, atau poetry juga. Namun di pendidikan bahasa Inggris juga ini, di semester 4 dan sampai 5, kita belajar tentang bahasa asing lainnya, seperti belajar bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina, dan bahasa lainnya, itu semester 4 sampai 5. Dan di pendidikan bahasa Inggris ini juga, kita akan mendapatkan program namanya P4, program pengenalan dan pengelolaan pembelajaran. Ini yang biasanya kita diwajibkan langsung turun lapangan ke SMP atau SMA, mengajar langsung selama 1 bulan atau berapa periode tertentu lah. Nah, di pendidikan bahasa Inggris ini juga kita punya himpunan, ya himpunannya bernama IELTS. Untuk masalah penghargaannya apa saja, sangat banyak ya. Mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini karena saking banyaknya. Mungkin yang bisa dilihat ya, pendidikan bahasa Inggris ini termasuk mahasiswa dengan jumlah terbanyak di FIB. Itu selalu bersaingan dengan Sasing ya. Sasing dan Pebasis ini selalu jumlah mahasiswa terbanyak di FIB. Mungkin itu aja dulu, Mbak Aura. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak telah menjelaskan bagaimana tadi perbedaannya, katanya Kak Danius bisa dilihat kok dari namanya gitu. Tapi ternyata dalamnya banyak banget nih perbedaannya, teman-teman. Nah, kita lanjut karena tadi kan bukan hanya tentang bahasa nih, tapi juga tentang ilmu budaya. Nah, kita akan masuk ke salah satu prodi, yakni antropologi. Halo Kak Farel, apa kabar? Halo Aura, baik kabarnya. Gimana kalau Aura sendiri? Akan Kak menjelaskan tentang bagaimana sih Kak antropologi itu sebenarnya dan apa aja sih yang dipelajari gitu. Silakan Kak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk berbicara tentang keilmuan dari antropologi sendiri, sebenarnya banyak teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang sering kebingungan gitu ketika dapat kata antropologi itu apa sih gitu. Banyak orang ngiranya antropologi, oh belajar tulang-tulang manusia zaman purba, atau misalnya kayak ngomongin antropologi, oh itu belajar yang bintang-bintang rasi-rasi ya. Nah, sebenarnya kalau antropologi, mungkin kalau aku dari sudut pandang untuk mendekatkan kepada teman-teman calon mahasiswa, itu kurang lebihnya mirip dengan sosiologi. Jadi ketika sosiologi mempelajari manusia dan dinamika hubungannya, jadi kalau antropologi itu sendiri lebih mengkaji tentang manusia dan kebudayaannya. Jadi kita mengkaji fenomena sosial budaya yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi untuk dan antropologi itu cukup luas teman-teman semua, karena di dalam program studi antropologi sendiri kita belajar banyak sekali lingkup yang tidak hanya terpusat ke antropologi. Jadi kalau teman-teman suka dengan hal-hal berbau studi maritim, masyarakat kelautan, teman-teman bisa ambil di situ. Kalau teman-teman suka antropologi kesehatan, kita ada. Kalau teman-teman suka dengan hal yang berbau antropologi ekonomi, kita juga bisa mengkaji ekonomi dalam segi sosial budayanya. Terus juga kalau misalnya teman-teman suka dengan politik, kita bisa mengkaji fenomena yang terjadi di dalam politik melalui antropologi, dan banyak keilmuan-keilmuan lainnya yang masih bisa kita koherensikan dengan keilmuan antropologi. Dan singkatnya, kalau misalnya teman-teman suka dengan yang berbau penelitian sosial, terus misalnya teman-teman suka yang namanya pengabdian, bagi saya antropologi menjadi ruang yang tepat bagi teman-teman semua untuk bergabung ke dalam program studi antropologi. Jadi kalau untuk berbicara kegiatan-kegiatan yang ada di antropologi FIB-UB itu sendiri, rata-rata kita setiap tahun ada melakukan kegiatan penelitian ke satu wilayah tertentu. Jadi mungkin kalau sedikit saya bisa menceritakan, tahun 2019 waktu itu, kebetulan karena 2020 ada pandemi, 2019 saya ikut kegiatan penelitian bersama rekan-rekan angkatan saya. Jadi di satu wilayah tertentu di Malang Selatan, daerah pesisir. Jadi nanti satu kelompok angkatan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang mana per kelompoknya itu ada tema-temanya gitu. Jadi dari temanya itu kita mencoba meneliti isu-isu seputar tema yang kita dapat. Misal teman-teman ada yang dapat tema pendidikan,
kita mencoba mengkaji fenomena antropologi pendidikan yang sedang terjadi di Malang Selatan itu ada apa sih gitu. Dan mungkin kalau misalnya saya waktu itu dapat isu politik, isu sosial budaya yang berkaitan dengan politik di masyarakat tersebut apa sih, kita coba penelitian di situ dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, jadi seru sih. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan riset-riset sosial, teman-teman suka dengan pengabdian, bagi saya antropologi menjadi pilihan yang tepat. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu sebagai pembuka. Terima kasih. Terima kasih nih Kak telah menjelaskan bagaimana sih antropologi. Jadi bukan mempelajari tentang gimana cara menemukan tulang-tulang atau fosil-fosil ya teman-teman, tapi tentang bagaimana caranya tentang sosial humaniora nih teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, ada seni rupa murni nih Kak Nadia. Halo Kak Nadia, apa kabar? Halo Aura, apa kabar? Gimana nih Kak, seni rupa murni itu seperti apa sih Kak? Gitu. Penjelasan secara singkatnya silakan nih Kak. Apakah cuma gambar-gambar doang atau gimana? Silakan. Oke, makasih Aura. Jadi seni rupa murni itu paling unik ya di Fakultas Ilmu Budaya nih. Paling beda, paling pelajarannya juga agak beda ya. Jadi kita itu nggak cuman menggambar doang nih. Nggak cuman ada gambar, tapi ada teorinya juga. Itu kita di sini memang dipersiapkan, nggak cuman untuk menjadi seniman, tapi juga sebagai akademisi di bidang seni yang paham di bidang seni tersebut. Nah, untuk teori-teorinya sendiri itu, kita akan mempelajari sejarah seni. Kan kalau seni itu kiblatnya ke Eropa, Asia juga bisa. Terus juga ke Arab gitu, kita juga mempelajari itu dari sejarahnya. Terus juga kita mempelajari antropologi seni, psikologi seni. Seni itu luas ya. Jadi kita juga belajar tentang manajemen seni, itu bagaimana kita melihat seni itu tidak sebatas untuk menggambar saja, tapi di sini kita membentuk seni itu sebagai sesuatu hal yang bisa bermanfaat juga. Nah, untuk prakteknya itu kita pastinya bakal dapat dasar, terus juga ada penjurusannya ada 3. Nah, untuk dasar-dasarnya itu pasti ada ini, kayak sketsa ekspresi dapat, nirmana dapat, gambar bentuk dapat, terus juga ada gambar anatomi, terus gambar model, itu bakal dapat ilustrasi. Terus untuk penjurusannya itu ada 3 ya teman-teman di sini. Yang pertama pasti lukis, karena seni rupa itu pasti nggak lepas dari namanya yang lukis ya. Lukis itu kita bakal belajar dari teknik-tekniknya. Tekniknya itu cat air, cat minyak, terus cat akrilik. Itu nanti bakal dapat teknik yang luar biasa buat teman-teman yang mau belajar. Terus yang kedua ada grafis. Nah, grafis ini unik sih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin banyak yang nyangka kalau grafis itu kita digital ya, padahal bukan. Namanya aja seni rupa murni, berarti kita belajar secara manualnya. Nah, di sini grafisnya seperti apa? Itu kita belajarnya cukil, mencukil, terus nyablon. Jadi itu ada teknik cetak saring, cetak dalam, cetak tinggi, itu nanti bakal dipelajari. Terus yang terakhir ada patung. Nah, patung ini kita bikin patung itu dari berbagai bahan. Jadi itu ada tanah liat, ada kertas, ada kawat gitu, ada aluminium. Jadi itu secara seni rupa itu belajarnya teknik, terus teorinya juga. Di situ kita juga bisa belajar macam-macam ya. Jadi nggak cuman sebatas kayak menggambar, tapi ada teorinya juga yang mendukung kita untuk ngerti tentang seni itu seperti apa. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Aura. Kak Nadia, karena telah menjelaskan nih tentang bagaimana sih seni rupa murni itu tadi udah sangat lengkap ya teman-teman, apa aja yang dipelajari, peminatannya juga apa aja nih teman-teman. Nah, kita akan lanjut nih, karena ini kan yang nonton para camaba nih Kak, pasti kan bingung nih, apa sih sebenarnya gitu, bagaimana sih Kak perjuangannya untuk bisa masuk ke FIB UB itu gitu. Nah, untuk kalau dari Kak Yoko sendiri nih Kak, gimana sih kayak dulu masuk melalui jalur apa sih Kak? Kak Yoko dulu ke FIB? Oke, baik Kak Aura. Jadi
Saya dulu masuk ke Fakultas Ilmu Budaya itu melalui jalur SBMPTN. Jadi pertama kali kenapa? Untuk nilai rata-ratanya untuk masuk ke ini FIB. Untuk masuk ke FIB, kalau ratanya ini saya kurang tahu Kak Aura ya. Tapi saya dulu bisa masuk ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kalau tidak salah berapa dulu ya? Berapa sih? Udah lupa ya, Kak? Bener lupa. Yang terpenting adalah teman-teman harus giat belajar sih itu. Jadi saya dulu ini pilihan kedua sih Kak Aura, tetapi termasuk pilihan saya juga gitu loh. Malah saya kok ketika saya mendaftar terakhirnya kok menggebu-gebunya ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan ke pilihan satu gitu loh. Jadi alhamdulillahnya juga maksudnya ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya kira itu tepat sekali gitu. Harus berjuang pokoknya, harus berjuang. Kalau Kak Yoko kan dari SBMPTN nih, bagaimana kalau Kak Danius? Kak Danius gimana nih, Kak? Dulu waktu masuk ke FIB melalui jalur apa nih, Kak? Oke, kayaknya sama sih sama Yoko ya. Yoko ini angkatan berapa? 2000 berapa Yoko ini? Saya angkatan 2019, Kak. 2019. Iya benar. Ya, mungkin ya aku terakhir sebelum TBK lah, sebelum TBK. Aku SBM juga, SBMPTN. Jalur SBM. Masih ingat nggak Kak kira-kira dulu rata-ratanya berapa nih untuk masuk ke ini? Waduh, masa lalu susah diingat, Mbak. Oke. Benar sekali nih. Kalau nggak salah dulu itu sekitaran, waduh nanti saya jawab salah, Mbak. Itu takutnya. Aduh, ya saya jawab nih, salah Kak. aja. Ntar kalau salah ya memang salah gitu. Kalau nggak salah ya pasti salah sekitar 7,2 kalau nggak salah, 72, 73 lah sekitaran segitu ya passing grade-nya kalau nggak salah. Oke. Seperti itu. Jadi dulu emang beda ya, kalau yang UTBK yang sekarang beda nih, 700-an, ratusan pokoknya nilainya. Kalau dulu bisa 73, 7,3, 7,2 gitu ya, Kak? Berarti yang sekarang makin pinter ya, Mbak, berarti. Makanya 700. Emang gitu, Kak, serius Emang nih. gitu. Itu rata-rata malah ada yang 600. Wah, mantap, udah lebih dari 100 tuh, Kak. Ampun. Oke. Terima kasih nih, Kak Danius. Lalu untuk Kak Nadia gimana, Kak Nadia? Dulu waktu masuk ke seni rupa. Kalau aku sih lewat SBMPTN ya, tapi agak unik juga ya, kalau seni rupa itu ada 2 tesnya. Jadi ada tes tertulis sama tes keterampilan. Nah, keterampilannya ini kita gambar. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau masuk seni rupa, mungkin dipersiapkan juga nih. Jadi jangan belajarnya itu cuma teorinya aja, tapi belajar gambarnya juga nih. Karena kan kita dipacu waktu ya, nanti waktu tes itu juga dipersiapkan bener-bener nih, gitu. Oh, itu berarti kayak portofolio gitu ya, Kak? Nyerahin portofolio gitu semacam? Kalau SNM kan lebih ke portofolio ya. Kalau SBMPTN itu gambar secara langsung, jadi kita tes gitu. Jadi perlu dipersiapkan tuh. Kan sekarang banyak tuh webinar online atau kelas atau di YouTube itu dipelajarin aja. Bisa ngebantu teman-teman gitu. Oke. Tuh udah dapet tips nih dari Kak Nadia gimana caranya gitu biar bisa ngegambar secara langsung gitu tanpa ada kayak bingung-bingungan tuh teman-teman. Oke, lalu kita lanjut nih untuk ke Kak Aika. Gimana nih, Kak? Waktu dulu masuk ke sastra Jepangnya melalui jalur apa nih, Kak? Oh, kalau aku mungkin karena aku internasional ya, jadi aku masuk lewat jalur mandiri. Terus, nah waktu 2018 ya kalau nggak salah itu, jalur mandirinya itu masih pakai nilai SBM. Nah kebetulan SBM kan waktu itu nggak lulus kan. Terus abis itu ya udah, aku coba deh mandiri pakai nilai SBM, ternyata keterima itu di internasional. Nah, kalau memang masuk internasional ini, itu nanti selain nilai SBM itu juga ada kayak tes interview gitu. Nanti kita diinterview kenapa milih sastra Jepang internasional, terus tujuan kita apa, terus kita punya, kalau di Jepang itu ada sertifikat namanya JLPT ya, Japanese Language Proficiency Test. Itu tuh kayak ya tes level bahasa Jepang kita tuh selevel apa kayak gitu. Nah, itu juga ditanyain kalian punya level JLPT enggak, terus kalian di SMA pernah belajar Jepang apa enggak kayak gitu. Soalnya di internasional itu
kita lebih sering kelasnya itu, kelas pelajaran itu pakai bahasa Jepang, pakai native kayak gitu. Jadi satu pelajaran itu tuh ya pakai bahasa Jepang doang, nggak boleh pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Makanya sebelumnya tanyain kamu udah bisa bahasa Jepang apa belum kayak gitu. Oke. Iya. Nah, itu tadi disinggung tentang kelas internasional nih teman-teman. Tenang aja, nanti kita Iya. bakal bahas kok. Terima kasih Kak Aika udah menjawab. Lalu untuk Kak Nuzul nih Kak. Kak Nuzul sendiri masuk ke bahasa dan sastra Perancis melalui jalur apa nih Kak? Oke, waktu itu tahun 2018 saya masuk ke Bahasa dan Sastra Prancis UB itu melalui SNMPTN gitu, Aura. Untuk nilai rata-ratanya gimana nih Kak? Nilai rata-rata masih ingat nggak kira-kira? Oke, kalau untuk mengenai nilai rata-rata, kalau misalnya untuk SNMPTN itu ini ya kan mengenai nilai rapot gitu ya kan. Kebetulan itu kalau misalnya dibilang masuk Prancis itu nilai rata-ratanya berapa, emang dari setiap yang saya ketahui kalau misalnya setiap universitas itu tidak pernah memberikan nilai resmi berapa untuk masuk universitas itu, masuk program studi itu gitu kan. Tapi kalau untuk kemarin sih saya alhamdulillah itu dengan nilai rata-rata rapot itu bisa alhamdulillah masuk ke Prancis itu dengan 8,86. BTW 86 itu tinggi loh Kak. BTW 86 itu tinggi loh Kak. Ini serius nih. Oke. Terima kasih Kak. Untuk Kak Leoni sendiri gimana nih Kak? Masuk ke sastra Cina. Masuk ke sastra Cina itu melalui jalur apa nih Kak? Oke, halo Aura. Aku masuk sastra Cina itu lewat jalur SNMPTN. Nah, kebetulan tahun 2017 masuk jalur SNMPTN. Oke. Kalau nilai rata-ratanya Kak, masih ingat nggak kira-kira berapa? Kalau untuk SNMPTN, kebetulan saya sendiri tuh dari IPA ya, masuk ke bahasa. Jadi jalurnya agak nggak ngira bakal bisa masuk. Apalagi SNMPTN kan kabarnya harus lintas jalur ya, harus lintas jalur. Tapi jadi kalau nggak salah, agak-agak lupa juga. Kalau nggak salah itu nilainya, untungnya nilai bahasanya sekitar 90-an kalau nggak salah rata-ratanya. Iya, 9685 udah bisa masuk. Oke. Tuh teman-teman, aduh nangka kakak-kakaknya keren-keren malah nih. 90-an nih teman-teman. Oke, lanjut untuk Kak Farel sendiri gimana nih Kak? Masuk ke FIB melalui Oke, kalau aku sendiri masuk UB itu lewat jalur mandiri gitu. Jadi kebetulan aku angkatan 2017 dan waktu itu untuk seleksi mandirinya Universitas Brawijaya itu sendiri tidak melalui prosedur tes. Jadi sekedar untuk menginput nomor peserta ujian SBM-nya itu sih. Jadi input nomornya. Kebetulan kalau di antropologi nggak ada tes lanjutnya gitu. Mungkin gitu sih kalau dari aku sendiri. Belum ke unmute ternyata. Oke. Terima kasih Kak Farel udah dijelaskan tadi. Ternyata dulu nggak ini ya Kak, nggak ada tes ya Kak. Apa masukin nilai SBM juga nih Kak, sama kayak kakak yang sebelumnya? Kalau kemarin sih pas tes itu benar-benar nggak masukin nilai SBM sih, cuma nomor peserta SBM aja gitu. Jadi langsung input nomor peserta, terus langsung pengumuman dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan lah setelah daftar itu. Oke, terima kasih Kak. Lalu untuk Kak Wildan gimana nih Kak? Dulu masuk FIB melalui jalur apa nih? Ya Aura, aku di tahun 2018 lewat jalur SBMPTN. Oke. Untuk rata-ratanya gimana Kak? Dulu. Untuk masih rata-rata aku nggak berani bilang ya, soalnya udah lupa juga. Dulu itu pokoknya keterima gitu. Untuk nilainya nggak begitu lihat dulu. Tapi yang aku ingat itu buat jumlah peminat di SBM dulu itu sekitar 400-an insya Allah. Di tahun 2018 ya.
setiap tahun tuh pasti nambah. Hmm. Tahun 2018 tuh sekitar hampir 400 atau 400 gitu. Untuk yang keterima di tahunku dulu sekitar hampir 20 anak. Jadi nggak sampai 20 tapi hampir gitu. Sekitar berapa gitu. Mungkin untuk sekarang sih ini ya jumlahnya mahasiswanya nambah terus ya di prodi ini ya. Mungkin sekitar 20-an mungkin yang keterima sekarang di tahun ini. Insya Allah segitu. Untuk peminatnya sih pasti nambah terus. Kalau dilihat dari data itu pasti meningkat bertahap gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau ke pendidikan bahasa Jepang nih, lebih semangat lagi nih karena peminatnya semakin bertambah nih tadi kata Kak Wildan. Lalu untuk Kak Calvin gimana nih Kak? Masuk ke FIB melalui jalur apa nih Kak dulu? Iya, jadi ini aku mungkin agak beda dari yang lain karena kalau misalnya yang lain antara ada yang dari Mandiri, SBM sama SNMPTN kan. Nah di sini aku ada satu rangkaian lagi karena waktu itu aku dapat surat undangan langsung dari Universitas Brawijaya sendiri. Jadi pada tahun 2018 itu waktu aku kelas 3 SMA. Pada saat itu aku ikut masih perlombaan Brawijaya English Tournament. Jadi CV-ku tadi masih ada sebenarnya. Yang 2018 itu sendiri aku ikut lomba di UB dan aku menang. Dan pada tahun itu dari sambutan rektornya sendiri menawarkan jika juara satu dari setiap cabang lomba yang dilombakan ini akan mendapat sejenis surat undangan kayak gitu. Tapi itu bukan semerta-merta untuk biar aku langsung daftar, langsung keterima di UB, enggak. Karena setelah itu kita yang mendapatkan tiket ini kita bakal uji kompetensi lagi saat penerimaan mahasiswa baru. Jadi tetap nanti kita harus mengikuti rangkaian SBMPTN, SNMPTN, dan lain sebagainya. Dan surat itu nanti yang akan membantu kita masuk. Jadi kita akan dibantu untuk memasuki itu tadi. Nah, dan itu juga tesnya itu sesuai dengan bidang yang kita ikuti. Waktu itu 2018 mungkin kalau nggak salah itu terakhir UB melakukan jalur undangan seperti itu dan memang dibuat tertutup dan nggak terbuka. Pada tahun 2017 itu sempat ada dan dibuat terbuka dan banyak sekali yang ikut. Jadi mungkin itulah alasan kenapa dibuat secara tertutup. Jadi cuma beberapa orang aja yang tahu dan itu pun aku taunya lewat message berantai yang di WhatsApp. Aku sempat sanksi juga sih, ini beneran nggak sih atau cuma hoax doang? Gitu. Dan waktu aku ikutin dan aku ikut dan ternyata benar. Waktu itu aku ikut dari UKM Formasi kan karena Brawijaya English Tournament diadakan sama UKM Formasi Universitas Brawijaya Formasi Studi Bahasa Inggris. Dan itu banyak banget ada yang dari bidang paduan suara yang mereka kompetensinya bakal sama PSM Brawijaya, terus renang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena aku sendiri juga dari program internasional, aku juga harus mengikuti sesi tes kelas internasional dan juga interview dari kelas internasional sendiri. Jadi bisa dikatakan mandiri dan dibantu oleh Universitas Brawijaya seperti itu. Oke. Wah, ternyata ada ya jalur yang seperti itu. Ini saya baru tahu nih, serius. Oke, terima kasih Kak Calvin untuk penjelasannya. Jadi masing-masing kakak-kakaknya tuh udah masuk melalui FIB dengan perjuangannya sendiri dan juga dengan jalur-jalur yang benar-benar kayak ada yang dari SNM, ada yang dari SBM, ada yang dari Mandiri, bahkan dari Kak Calvin. Tadi ada undangan dan meskipun seperti itu juga tetap harus tes ya Kak, karena Kakak kelas internasional gitu. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan yang menarik nih teman-teman. Tadi kan sempat disinggung tentang student exchange. Jadi sebenarnya apa sih student exchange ini gitu? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Aika. Silakan Kak, sebenarnya student exchange itu seperti apa sih, kayak regulasi di UB-nya, terus bagaimana cara kita menentukan untuk kita bisa student exchange itu seperti apa gitu. Silakan Kak Aika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Student exchange ya, kalau menurut saya sih student exchange tuh beda-beda ya per jurusan-jurusannya. Nah itu juga mungkin dari universitas di sananya juga pasti kayak persyaratan juga pasti beda-beda kan. Nah kalau dari dari prodi aku sendiri, kemarin aku sempat student action ke Kumamoto Prefectural University atau di Kumamoto Kyushu itu tahun 2018. Nah itu kemarin yang pergi itu sekitar
10 orang. Nah, itu persyaratannya itu yang pasti kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang, berkomunikasi pakai bahasa Jepang dengan lancar dan nggak bingung kalau misalnya nanti orang Jepangnya nanya terus ngobrol percakapan sehari-hari. Nah, itu nggak bingung. Nah, juga di sana kita bisa untuk presentasi pakai bahasa Jepang. Nah, kemarin itu aku presentasi nih di Kumamoto University tentang Indonesia pakai bahasa Jepang kayak gitu. Nah, buat persyaratannya itu sih paling mencolok itu. Jadi kita harus bisa ngomong pakai bahasa Jepang di depan umum atau berbahasa Jepang, berkaiwa, berpercakapan pakai bahasa Jepang dengan lancar kayak gitu sih sebenarnya. Oke, dulu itu tadi ngejelasin tentang tentang Indonesia ya Kak. Nah, itu ngejelasinnya tentang apa nih Kak kira-kira? Kalau kemarin aku dapet bagian yang menjelaskan tentang wisata Malang. Terus di Malang itu ada apa aja sih, terus orang Jepang tuh bisa menikmati apa aja sih di Malang, terus di Malang juga budayanya seperti apa kayak gitu. Nah iya, dan itu kita juga ya menjelaskannya ke orang Jepang pakai bahasa Jepang gitu. Deg-degan sih kemarin. Soalnya lumayan banyak. Waduh, ternyata ini kakaknya sendiri nih teman-teman yang pernah exchange ke sana nih. Iya. Itu dulu berapa lama ya Kak waktu exchange-nya? Kemarin aku kalau nggak salah cuma 2 minggu, cuman kerasa itu cepet banget soalnya terlalu mengenjoy di situ. Iya, memang enjoy banget Kak kalau student exchange nih. Oke, terima kasih Kak atas sharing pengalamannya. Kalau untuk di program studi seni rupa nih Kak, untuk Kanadia, apakah ada juga nih student exchange-nya? Kan katanya tadi seni rupa tuh paling beda banget nih di antara yang lainnya gitu. Gimana nih Kak? Oke, wah kalau student exchange belum ya, soalnya kita ini prodinya termasuk muda ya. Tapi mungkin dari tamu-tamu kayak dari pertukaran itu kadang juga belajar gitu, kayak misalnya nih dari Korea itu belajar kemarin tuh sempat membatik gitu dari kita, belajarnya gitu sih, lebih ke prakteknya itu. Cuman untuk exchange belum ada nih. Gitu. Jadi emang belum ada ya teman-teman, tapi kayaknya soon sih Kak, pasti bakal ada. Kan enak tuh, seni rupa kan kiblatnya ke Eropa tuh, jadi kan kayak menarik banget sih kalau misalkan ada student exchange ke sana nih. Oke, tadi udah dijawab nih teman-teman tentang student exchange dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ternyata salah satu kakak-kakak di antara ini tuh ada nih yang ada pernah keluar nih, pernah exchange sendiri nih tadi salah satunya. Oke, jadi kita kan mempelajari tentang bahasa-bahasa nih di sini kan. Terus gimana caranya maba ini Kak sebenarnya untuk mempelajari masing-masing dari bahasanya nih Kak. Tadi kan ada tuh yang kayak sastra Cina, ada sastra Prancis gitu. Itu gimana sih Kak caranya untuk mempelajari gitu untuk para calon mahasiswa baru ini untuk mempelajari? Mungkin dari Kak Leonie dulu Kak, gimana sih cara Kakak dulu untuk mempelajari bahasa Cina gitu Kak? Silakan Kak. Oke, terima kasih Aura. Dari saya sendiri, dulu ya di masuk sastra Cina Brawijaya itu tanpa basic sama sekali. Jadi saya tidak punya basic di Mandarin sama sekali, jadi benar-benar dari nol banget masuk Saskin. Kemudian, tapi seiring di berjalannya waktu, jadinya selama hampir 4 tahun ya belajar di FIB-UB, itu akhirnya juga bisa. Setidaknya Mandarinnya ya meskipun belum cukup bagus, tapi setidaknya setiap tahun punya kemajuan tersendiri. Jadi awal masuk Saskin UB, itu belajarnya pasti dari sastra Cinanya sendiri itu pasti ngajarin dari nol banget. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang udah punya basic dari SD, mungkin dari SMP atau dari sebelum TK di playgroup, kemudian di PG udah akan lebih bagus lagi. Tapi buat itu juga nggak usah takut untuk masuk sastra Cina UB. Karena saya pun juga masuk sastra Cina UB benar-benar dari nol banget. Jadi caranya belajar adalah yang pertama kalau di Mandarin itu kan yang paling berat adalah namanya adalah Hanzi. Nah, Hanzi itu adalah karakter Mandarin. Setiap goresan itu sangat terbilang sulit. Kayak di bahasa Indonesia, mungkin di bahasa Inggris kan masih ada alfabet
Kalau di Mandarin, setiap kata punya hanse sendiri, punya karakter tersendiri. Jadi kuncinya belajar Mandarin itu pasti rajin nulis, kemudian yang kedua pasti membaca, sering-sering membaca, karena di Mandarin itu punya shengtiao, itu artinya itu kayak ada nada kita ngomong apa. Jadi harus sering-sering melatih cara membaca, terus dengerin apa film-film dari Mandarin itu. Kemudian dari lagu-lagu Mandarin, nah itu bisa melatih pronunciation juga nada. Nah, untuk tulisan harus pasti rajin nulis. Kalau nggak rajin nulis, pasti nggak akan bisa baca Hanse. Untuk menulis kembali juga nggak akan bisa, karena itu kunci untuk belajar Mandarin, yaitu nulis, membaca, sama yang lain juga bisa dengan nonton film. Kalau yang suka nonton film, bisa nonton film. Kemudian yang suka dengar lagu, bisa dengar lagu dengan Mandarin. Nah, dan itu bisa melatih bahasanya juga. Kalau dari aku sendiri sih, aku sering nulis. Nah, jadi kalau di Mandarin ada kosakata baru, aku tulis ulang di buku. Ada teks berbahasa Mandarin yang Hanse, yang semuanya Hanse, itu aku tulis ulang biasanya seperti itu. Terima kasih, Aura. Oke, jadi tadi praktikalnya bisa melalui nonton ya kan, nonton film. Wah, ini saya banget tuh nonton film tuh. Dan ada beberapa kayak drama-drama itu kan bukan cuma drama Korea doang nih teman-teman, ada juga drama Cina, itu mungkin bisa dijadikan alat ya Kak untuk belajar bahasa Cinanya. Nah, ini kalau sastra Prancis gimana nih Kak Nuzul untuk belajarnya gitu? Karena kan beda nih antara kalau bahasa Inggris kan mungkin kita sudah dipelajarin, nggak jago-jago banget lah kalau saya sendiri ya, biarpun udah 12 tahun kuliah, 12 tahun sekolah juga nggak jago-jago banget saya mah bahasa Inggrisnya. Kalau untuk sastra Prancis sendiri gimana nih Kak Nuzul? Cara belajarnya dulu. Oke, ini mengenai cara belajar ya. Kalau cara belajar saya dulu di awal ketika belajar bahasa Prancis sendiri, mungkin kalau gimana ya? Kalau menurut saya itu kalau untuk cara belajar itu semua orang itu punya cara belajarnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa nyuruh, oh kamu harus begini, itu nggak bisa, karena memang semua orang itu mempunyai cara belajarnya masing-masing. Entah itu dia cara belajarnya dengan cara menulis terus-terusan, atau nggak dia mendengar, atau nggak dia mempraktekkan ataupun apapun itu. Tapi kalau misalnya saya pribadi, mungkin kalau saran yang bisa saya pribadi itu adalah yang pertama kalian tuh harus menyukai bahasa itu terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kalian udah teman-teman semuanya udah suka sama bahasa itu, terutama bahasa Prancis, nanti kedepannya akan lebih mudah gitu kalau untuk mempelajari bahasa itu sendiri. Terus kalau misalnya untuk cara saya, karena saya orangnya itu audiotoris banget, itu cara saya itu adalah dengan mendengar lagu, atau enggak dengan menonton film gitu-gitu segala macam, dengar podcast bahasa Prancis segala macam gitu-gitu kan. Karena memang itu cara saya pribadi untuk bisa mempelajari bahasa Prancis itu sendiri. Karena memang untuk belajar bahasa Prancis itu memang sedikit susah, karena memang kita harus mengenal dialek mereka, karena memang dialek orang-orang Prancis itu agak sedikit berbeda ya kan sama dialek-dialek orang Asia ataupun orang-orang Inggris gitu kan. Itu agak sedikit berbeda. Ada kalau misalnya orang-orang awam mungkin mendengarnya kayak seperti orang kumur-kumur gitu ya kan. Tapi iya benar-benar. Ya gitu kan, karena memang dengan cara kita sering-sering mendengar gitu, itu bisa mengasah telinga kita untuk itu. Terus di lain itu juga memang kalian juga harus tetap praktis apapun itu, mau kalian mau ditulis ataupun apapun itu, kalian semua pasti punya caranya masing-masing. Mungkin kalau untuk saya sih itu sih dengan mendengarkan film atau mendengarkan lagu ataupun film-film Prancis. Habis itu ada podcast tentang Prancis-Prancisan, keprancisan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Oke. Saya taunya kalau film dari Jerman doang nih Kak. Mungkin bisa nih rekomendasi nantinya ke saya nih film-film bahasa Prancis nih Kak. Karena saya jadi penasaran nih sama bahasa Prancis. Mungkin kamu nanti harus itu nih, coba nonton ini. Petit Prince itu A Little Prince kalau misalnya dari bahasa Inggris.
Little Prince itu versi bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya versi Prancis itu ada Petit Prince mungkin, atau enggak ada yang lain, pokoknya kayak gitu-gitu dah. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke bahasan selanjutnya. Tadi kan udah dijelasin nih tentang gimana cara belajar bahasa barunya gitu kan. Mungkin teman-teman ini udah pada penasaran nih Kak. Kira-kira kalau misalkan aku masuk ke situ, keluarnya tuh jadi apa sih Kak? Alias prospek kerja. Jadi kita hanya kulik satu persatu nih. Prospek kerjanya itu kira-kira apa aja sih Kak? Mungkin mulai dari pendidikan bahasa Inggris nih, Kak Denius. Kira-kira prospek kerjanya untuk pendidikan bahasa Inggris itu apa sih, Kak? Oke, kalau ditanya ya habis dari S1, ini bicara S1 ya, bukan bicara S2 ataupun S3 ya. Sebenarnya prospek kerjanya namanya juga pendidikan, yang utamanya pasti jadi guru ya, ataupun ada sebagian yang memang kampus sudah nerima jadi tenaga dosen lah gitu. Nah, selain itu juga namanya juga bahasa asing pasti bisa jadi dalam institusi ataupun dalam bentuk individu lah gitu, maksudnya untuk diri sendiri yang dibuka lembaga sendiri. Kemudian juga bisa jadi kedutaan besar bahasa Inggris yang menjadi penghubung antara negara Indonesia dengan negara yang lain. Dan selain itu juga kita bisa menjadi news anchor ya. News anchor itu yang mungkin ya teman-teman tahu di sini mungkin jadi announcer ataupun jadi pembawa berita. Nah, selain itu apa sih kalau pendidikan bahasa Inggris untuk zaman sekarang sebenarnya apapun jurusanmu, kamu bisa kerja di mana aja. Kalau misalnya memang kamu punya bidang yang dibutuhkan sama mereka, kebanyakan perusahaan sekarang yang ngelihat apa jurusanmu, tapi ya apa yang kamu bisa. Cuman sekarang ya linearnya kita, kalau kita lihat pendidikan kemana, mayoritasnya pasti jadi guru. Seperti itu sih. Oke. Itu tuh teman-teman, nggak melulu tentang gimana di mana kalian kuliah, tapi tentang nantinya kalian jadi apa itu udahlah gitu kan. Kalian harus mempelajari yang lain juga nih kayak bukan cuma tentang prodinya doang nih, karena perusahaan nggak cuma membutuhkan satu kemampuan doang nih teman-teman. Oke, sekarang lanjut nih mungkin ke pendidikan bahasa Jepang nih. Ya, untuk prospek kerjanya gimana nih Kak Wildan untuk pendidikan bahasa Jepang? Ya, untuk dari pendidikan bahasa Jepang sendiri, untuk prospek kerja itu banyak ya. Kalau dari judulnya sih pendidikan ya, sama kayak pendidikan bahasa Inggris juga, yaitu jadi guru. Tapi saya dengar juga di beberapa relasi saya itu ada juga yang bukan ke guru sekolah nih, juga ada yang ke guru kayak training-training di pabrik atau apa gitu. Kadang ada orang yang butuh training di bahasa Jepang sendiri tuh sebenarnya luas banget ya untuk lapangan kerja sendiri ya. Karena di Indonesia sendiri tuh saya pernah tahu itu ada 1.700 untuk istilahnya industri yang atas nama negara Jepang itu ya di sini, dan mereka semua itu membutuhkan penerjemah dan juga penerjemah lisan dan juga tulisan, yaitu kalau istilahnya itu honyaksa sama suyaksa kalau di bahasa Jepangnya. Dan itu setiap tahun pasti butuh dan jumlahnya pasti tinggi. Kemudian ada juga mungkin bisa juga ke kedutaan, itu juga bisa masuk ke situ. Kemudian bisa juga di bidang-bidang yang mengajar bahasa Jepang dalam versi itu seperti les-lesan atau privat, itu juga bisa. Kemudian ini juga sebagai penerjemah buku, itu juga saya pernah dengar ada yang menjadi penerjemah buku, kemudian novel seperti itu, terus ada juga penulis dalam bahasa Jepang. Dan yang sebenarnya yang sering saya dengar dari teman-teman saya sendiri itu kebanyakan mereka itu pengen kerja Jepang sendiri. Jadi kayak di Jepang itu menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, tapi mereka bekerja di Jepang. Karena emang jika bekerja di Jepang sendiri itu istilahnya gajinya lebih tinggi lah daripada di Indonesia, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Wildan sudah menjelaskan prospek kerja. Iya, sama-sama. Kalau untuk antropologi sendiri gimana nih Kak? Waduh, kok nggak bisa slow itu. Kalau untuk antropologi gimana nih Kak? Prospek kerjanya nih Kak Farel. Oke, kalau untuk antropologi sendiri
sebenarnya kita cukup luas juga dalam segi prospek kerja. Contoh-contoh simpelnya kayak tenaga riset gitu. Karena kita sebuah keilmuan yang berbasis pada mengkaji fenomena budaya, fenomena masyarakat dan budaya, sebenarnya bisa dijadi tim riset gitu untuk beberapa kegiatan-kegiatan tertentu. Kayak misal seperti contoh singkatnya kalau misalnya ada dari perusahaan tertentu yang pengen melakukan pengen ada survei politik atau apa, nah itu antropologi sebenarnya bisa mengambil peran. Kalau misalnya pengen tahu nih masyarakat di kota ini tuh model-model orangnya gimana sih, kultur masyarakatnya kayak gimana sih, budaya yang berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya seperti apa sih. Nah, orang-orang antropologi ini cukup cocok gitu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan survei biar kita tahu nih tipe-tipe orangnya kayak gimana dan kita sampaikan biar sekiranya dari tim politika ini bisa menyesuaikan pendekatannya yang sesuai dengan kultur masyarakatnya. Terus juga kalau misalnya antropologi juga seperti di bidang riset tadi yang saya sampaikan, terus juga karena antropologi itu berbasis pada penelitian dan juga kepenulisan, jadi itu juga cocok untuk prospek kerja yang berbau kepada jurnalistik, terus untuk media, terus untuk kayak kepenulisan lainnya gitu. Dan yang sebenarnya banyak tidak disadari adalah bahwasanya sebenarnya antropologi cukup cocok juga bagi teman-teman yang ingin dengan hal-hal yang berbau marketing gitu. Nah, jadi kita bisa bergerak di ranah-ranah bisnis juga gitu, karena kalau kita berbicara marketing itu kan juga kita bagaimana bisa bikin segmen yang cocok gitu untuk konsumen tuh sukanya kayak gimana sih, kalau misalnya masyarakat sekarang tuh culture-nya lagi kayak gimana sih, style yang lagi cocok tuh kayak apa sih. Nah, orang-orang antropologi bisa melakukan pendekatan itu biar kita untuk produk-produk yang kita jual gitu kepada publik sesuai gitu dengan segmen yang kita harapkan gitu dan mencapai profit setinggi. Simpelnya seperti itu sih. Emang luas banget nih ya Kak tentang antropologi nih. Tadi udah dijelaskan nih sama Kak Farel. Lalu untuk sebentar, untuk saya jadi bingung nih karena kan banyak banget nih teman-teman ininya prodinya yang diundang di FIB nih teman-teman. Untuk seni rupa gimana Kak Nadia? Prospek kerjanya seperti apa nih Kak? Wah, kalau prospek kerja mungkin kalau terlintas ya pasti jadi seniman ya. Kalau orang-orang lihat seni rupa, padahal nggak cuman seniman gitu. Kalian bisa jadi guru, bisa jadi mungkin desainer. Sekarang banyak banget ya, karena kan online pasti butuh poster-poster atau apa, desain-desain tuh juga bisa masuk. Terus kalian juga bisa ngembangin usaha di bidang seni, misalnya mungkin fashion gitu. Terus mungkin kalian juga bisa bikin craft gitu, kayak misalnya bikin tas, rajut, atau misal bikin semacamnya lah ya, dari seni gitu. Banyak banget. Terus juga kalian bisa jadi fotografer, itu bisa juga loh dari seni, karena kan kita di sini belajarnya dari basic ya, jadi seni itu agak luas. Mungkin yang sekarang trending itu muralis ya, atau desainer interior, itu bisa juga. Jadi nggak mesti kalian tuh harus belajar masuk ke misalnya arsitek atau apa. Kalian di seni ini juga luas gitu, kalian juga belajar di sini gitu sih. Oke. Jadi ternyata nggak cuma bisa jadi seniman nih teman-teman. Nggak cuma bisa kayak pelukis doang. Ternyata fotografer juga bisa loh dari seni rupa murni itu. Kak, BTW saya juga tertarik nih Kak sama fotografi. Tapi saya lebih ke fotografi ini sih. Satwa liar sih, karena saya biologi banget nih. Oke. Kira-kira wildlife fotografi dipelajari juga nggak di seni rupa murni, Kak? Dipelajarin, ada matkulnya. Gitu, kita belajar dari basic juga sih nanti. Apa saya jadi pindah? luas banget sih. Apa saya pindah aja nih ke seni rupa murni? Boleh. Oke. Nih, kita akan membahas setelah tadi kan udah dijawab nih teman-teman oleh masing-masing kakak-kakaknya masuk melalui jalur apa, terus juga nilai rata-ratanya juga udah dijawab, tapi beberapa ada yang tidak dijawab nih teman-teman karena udah lupa nih. Karena kan emang udah lama, tadi katanya Kak Denius
masa lalu tidak perlu terlalu dikenang gitu ya. Oke, saya setuju nih Kak. Oke, lanjut sekarang biaya kuliah di FIB itu seperti apa sih Kak gitu? Apakah ada perbedaan kelas internasional dan kelas reguler gitu? Mungkin Kak Calvin bisa menjawab untuk biaya kuliah di FIB. Iya, ini sini aku bakal menjawab sesuai prodiku saja ya, di sastra Inggris dan pengetahuanku aja. Kalau misalnya di sastra Inggris itu kita nggak beda jauh antara internasional sama reguler, kita tetap memiliki beberapa golongan, yaitu ini aku boleh sebut nominalnya nggak sih? Oh boleh aja ya, udah nggak apa-apa. Jadi yang golongan pertama itu ada sekitar 4 juta, lalu yang kedua ada 6 juta, lalu golongan ketiga ada yang 8 juta, seperti itu. Dan itu kalau misalnya di reguler itu kita bisa mengajukan, itu nanti biasanya perhitungannya itu sesuai data yang diisi oleh mahasiswa atau mahasiswa calon mahasiswa baru itu tersebut melalui pendataan, dan juga itu bisa dari jalur yang mereka tempuh saat mereka memasuki prodi itu, kayak mereka entah itu dari SBM, SNM atau lain sebagainya. Terus kalau misalnya reguler sama internasional sendiri, mungkin perbedaannya hampir nggak ada karena hampir sama. Mungkin perbedaannya karena di internasional itu kita harus memiliki biaya tambahan untuk exchange seperti itu, karena program internasional dan memang diwajibkan untuk kita study abroad, itu nanti pasti ada biaya-biaya tambahan yang memang harus kita keluarkan, seperti kelas, kalau misalnya di prodi bahasa Inggris kita ada kelas TOEFL, ada kelas IELTS, dan itu semua untuk mempersiapkan kita untuk exchange, karena untuk exchange di sastra Inggris itu persyaratannya harus memiliki TOEFL minimal 500 dan IELTS minimal 5, seperti itu. Benar-benar disesuaikan dengan standar internasionalnya. Dan itu semua ya dari prodi sendiri memfasilitasi, tetapi kami juga harus meng-expense biaya-biaya tersebut kayak gitu. Oke. Jadi untuk yang exchange tadi emang diwajibkan ya Kak kalau untuk kelas internasional ini. Iya, jadi kalau kelas internasional memang tujuan dia internasional sendiri adalah membangun relasi antara universitas dengan universitas-universitas yang di luar yang bekerja sama dengan kita. Oke. Itu tambahan informasi lagi nih teman-teman. Terima kasih Kak Calvin sudah menjawab tentang membantu menjawab tentang bagaimana sih biaya kuliah di FIB ini. Dan aku nggak bosen-bosen nih teman-teman untuk mengingatkan ke kalian site di UB, website resminya UB. Jadi jangan jangan website ya jelas yang kalian lihat, tapi website di UB-nya langsung. Oke, setelah ini kita akan kita akan bermain nih kakak-kakak semuanya. Kita akan bermain this or that. Jadi di sini kita akan menyuruh kakak-kakak ini memilih dan menentukan kira-kira macam statement bagi kakak-kakak untuk memilih. Jadi silakan nanti kakak-kakak langsung on mic semua nih, langsung memilih secara langsung, nggak perlu dipikir nih kakak-kakak. Jadi langsung memilih, nggak perlu dipikir tentang 6 statement yang akan saya sebutkan. Jadi silakan on mic semua nih Kak. I can see you. Oke. Kayaknya pada on mic semua nih. Oke, langsung aja ini statement yang pertama nih. Statement yang pertama. Belajar bahasa asing atau bahasa Inggris? Asing. Inggris dong. Asing. Inggris. Oke. Ada yang ngejawab bahasa asing, ada yang ngejawab bahasa Inggris gitu. Tapi kayaknya kebanyakan bahasa asing nih ya teman-teman. Ini aku nggak tahu nih, bahasa Inggris kan termasuk bahasa asing ya. Ini kenapa dijadiin kayak begini nih modelnya. Betul. Oke, lanjut kita ke statement yang kedua. Pakai kamus atau pakai Google Translate?
Google Translate. Google Translate. Kamus. Oke. Oke, kamu. Kakak-kakak ini sangat, waduh, maaf, handphone saya jatuh. Kakak-kakak sekalian ini emang sangat milenial sekali ya, Google Translate. Saya juga sih, karena kan lebih gampang, ngetik langsung bisa keluar. Kalau kamu kan masih nyari dulu ya. Iya, gimana sih nih statementnya? Oke, lanjut ke statement yang ketiga. Belajar sastra atau seni? Sastra. Nih, Seni. ini dong. Seni. Oke, ada yang ngejawab seni, ada yang ngejawab sastra. Karena dia ini kayaknya jawab seni atau sastra nih, Kak. Seni sendiri ya, karena kakaknya seni rupa nih. Iya dong. Oke. Jadi, statement yang keempat, jadi translator atau traveler? Traveler. Translator. Pada suka jalan-jalan semua emang ini. Susah kalau begini nih. Ini boleh nih panitia diagendakan untuk mungkin jalan-jalan ya. Nggak bercanda. Nanti saya di eval lagi nih. Oke. Lanjut statement yang kelima. Gedung bertangga atau lift? Lift. Tangga. Tangga. Tangga aja deh. Oke. Yang menjawab lift ternyata Anda sangat tidak suka olahraga ya. Padahal kan cuman tapi susah juga kalau misalkan tangga 12 lantai juga. Susah juga nih. Oke, ini adalah statement yang terakhir. Double degree atau exchange program? Double degree. Exchange program. Exchange program. Oke, kayaknya ini pada dua-duanya. Tidak boleh loh, Kak. Harus memilih loh, Kak. Ini bagaimana nih kok dua-duanya nih? Susah juga. Ya sih, ini pilihan yang susah sih. Saya juga pilih dua-duanya sih, Kak. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang telah bermain di This or That kali ini. Silakan bisa unmute lagi. Wah, ternyata emang pilihannya sangat beragam nih, teman-teman. Tapi yang terakhir tadi, saya juga milih dua-duanya, kalau bisa dua-duanya sih. Oke, lanjut. Tadi kan seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah mempost Insta Stories di official account Instagramnya Himapas UB. Jadi udah masuk banyak sekali pertanyaan nih kakak-kakak sekalian sebenarnya. Tapi dari kita sendiri itu memilih untuk menjawab pertanyaannya hanya 3 aja nih. Bentar. 2 deh kayaknya, cuma 2 karena waktu nih, teman-teman. Jadi kita hanya memilih 2 pertanyaan dari banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Jadi, sebentar. Untuk pertanyaannya, dari @yaochi2x46. Pertanyaannya adalah, matkul sastra Jepang tiap semesternya apa aja nih, Kak? Gitu. Silakan, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya ya? Yaochi. Tadi ini Auci gitu ya, gitu Kak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang untuk semester pertama dulu ya. Untuk semester pertama itu yang pastinya kita belajar bunpo atau grammar. Tadi udah disebutin juga sih. Bunpo, terus chokai atau listening, terus dokai itu reading ya. Terus abis itu ada juga yang namanya kanji. Itu juga kanji itu aksara Cina. Terus abis itu kalau nggak salah satu lagi apa ya? Pokoknya ada suatu pengantar juga dan itu mungkin untuk level pertama, pengantar hiragana. Jadi kita nanti di situ juga di awal semester itu kita belajar tentang kayak cara menulis hiragana, kata-kata itu terlebih dahulu untuk selama 2 minggu. Nah itu setelah itu baru kita masuk ke pelajaran yang lain-lainnya itu semester 1. Terus semester 2 itu mulai masih ada bunpo, chokai dan lain itu masih ada. Terus juga ditambah dengan waktu itu tuh kalau nggak salah sejarah Jepang ya itu di semester 2 itu semester sastra Jepang sejarah Jepang juga ada itu mulai menambah. Nah di semester 3 itu tetap ada bunpo, chokai dan lain tetap ada. Terus nanti bertambah dengan sakubung itu cara menulis karya kalau kita disebutnya mengarang bebas ya. Nah itu kita juga di semester 3 itu kita belajar hal-hal yang seperti mengarang bebas dengan pakai bahasa Jepang. Nah nanti semester 4 itu mulai
kita memilih, oh di semester 3 kita juga belajar pengantar-pengantar nih. Nanti di semester 4 kan kita bakal milih jurusan ya. Jurusannya itu ada budaya, linguistik, dan sastra. Nah, di semester 3 itu kita dapat matkul itu pengantar linguistik, pengantar sastra Jepang, dan pengantar budaya. Nah, dari situ kita mendesain nih, kita mau masuk yang mana, passion kita di mana. Nah, di semester 4 kita baru milih mau masuk yang mana, budaya, sastra, atau linguistik, kayak gitu. Kebetulan aku budaya ya, budaya itu nanti di semester 4 itu budaya, kita belajar pola pemikiran masyarakat Jepang. Nah, ini yang banyak konsepnya nih, konsepnya banyak banget, ada ura omote, ada segala apa, ada ura omote, honeta temae, terus ada juga apa namanya? Pemikiran-pemikiran lainnya seperti kaku-kazoku dan lain-lain. Pokoknya pemikiran masyarakat Jepang tuh kita kupas semua di situ, nggak semua sih, cuman banyak yang kita kupas di situ. Nah, baru di semester 5-nya baru nih semester kemarin ini belajar masyarakat Jepang modern. Nah, itu kita situasi Jepang itu dalam menghadapi masalah itu seperti apa. Terus nanti juga kondisi sana. Kita kemarin juga belajar tentang COVID nih. Kita di Jepang itu kok mereka udah bisa sekolah ya? Kok mereka udah bisa kerja juga, udah bisa. Kalau kita kan di sini masih online ya, masih WFH, masih istilahnya kita masih mengisolasi diri, tapi kalau di Jepang tuh udah mulai sekolah, udah mulai beraktivitas pakai face shield dan segala macam tuh kok mereka bisa gitu. Kenapa kita enggak tapi mereka bisa. Nah, kita juga belajar tentang itu. Nah, terus juga belajar tentang bagaimana Jepang mengalami suatu perubahan westernisasi. Kayak misalnya mungkin ada beberapa permasalahan yang dari Amerika yang terus masuk ke Jepang, itu juga mereka tuh bereaksi akan hal itu tuh seperti apa, dan masih banyak lagi gitu. Kalau dijelasin di sini itu banyak banget, kayak nggak cukup waktunya. Iya, kayaknya bakal banyak banget nih untuk matkul sastra Jepang. Oh, kalau untuk matkulnya bisa dilihat secara online nggak sih, Kak, di salah satu web gitu? Kalau misalnya dilihat secara online kurang tahu ya, cuma kita nanti juga kita bakal dapat kayak buku panduan gitu kan kalau masuk sastra Jepang, kalau masuk FIB nanti kita bisa lihat di situ tentang matkul-matkulnya sih. Setahu aku kayak gitu, cuman nggak tahu deh kalau di website ya. Coba mungkin bisa dicek. Oke. Iya, dulu sih saya sempat pernah. Terima kasih, Iya. Ika. Lupa terima kasih nih saya. Kalau dulu sih aku pernah nih teman-teman download pedoman pendidikan itu di webnya jurusan apa ya? Kalau nggak salah dulu gitu. Oke, lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua dari Ari_Dita02. Mau tanya nih, Kak, apa di FIB-UB akan ada prodi baru ya, Kak? Gitu. Apakah akan ada sastra Korea di FIB-UB? Wah, pertanyaannya sepertinya ini kakaknya suka sekali dengan kekoreaan nih. Gimana? Nih, tadi kan ada 2 nih, kakak-kakak EM dan kakak-kakak BEM gitu. Mungkin tadi yang kakak-kakak BEM silakan, Kak, bisa menjawab pertanyaan dari adiknya nih. Ya, kebetulan di BEM-nya ada 2, aku sama Nadia. Tapi nggak apa-apa, aku coba bantu jawab ya. Sebenarnya kalau untuk dalam kurun waktu 3 tahun ini, untuk di FIB itu belum ada rencana penambahan program studi. Karena fokus di FIB itu masih untuk pengakreditasian untuk beberapa prodi yang masih terkategorisasikan pada akreditasi B gitu, sama beberapa prodi yang sedang proses buat akreditasi internasional AUNQIE gitu. Kemarin juga beberapa prodi ada yang udah accomplish untuk akreditasi internasional, kalau nggak salah dari sastra Jepang ya, kalau nggak salah ya, teman-teman sastra Jepang gitu. Nah, sama ada beberapa yang lagi ongoing kayak teman-teman dari Bastra Prancis sama dari sastra Inggris gitu. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa yang sekiranya mau masuk UB, minta doa juga biar kita bisa pengakreditasiannya berlancar gitu, jalan secara lancar gitu, biar bisa semuanya A, semuanya inter. Gitu. Mungkin itu sih. Itu tuh jawaban langsung dari kakak-kakak BEM-nya nih. Jadi kayaknya enggak untuk deket-deket ini, tapi bakal ada akreditasi nih teman-teman untuk beberapa prodi tadi sastra Jepang dan sastra Perancis ya katanya untuk diakreditasikan.
Jadi itu aja nih Kak, sayang sekali pertanyaannya karena emang waktunya kita dikit banget nih. Seandainya kan podcast itu bisa 4 jam gitu, kita pasti bakal terobos aja nih teman-teman. Tapi pasti bakal berbusa tuh kan. Nuzul lagi tadi ketawa tuh katanya kalau podcast 4 jam. Oke, sekarang kita masuk ke penutup nih, kakak-kakak sekalian. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, sekaligus ajakan bagi teman-teman calon mahasiswa baru yang nonton video ini untuk bergabung di FIB UB nih. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Yoko. Silakan Kak, closing statement-nya. Oke, baik Kak Aura. Jadi ini ditulis di tembok juga nih. Jadi untuk adik-adik maba, pokoknya start your great experience pokoknya. Kalau mau masuk FIB, gaskan gitu. Pokoknya karena good things itu take time gitu, Kak Aura. Boleh nggak jargon Kak Aura? Oh, jargonnya tentang ini nih, tentang FIB nih. Apa Tentang jargon prodi sendiri? dong. Tentang prodi dulu. Kalau yang fakultas nanti ya Kak, terakhir-terakhir ya. Silakan. Ya, pokoknya Diksasindo 1 Jaya. Oke, terima Mantap. kasih Kak Aura. Terima kasih juga Kak Yoko. Untuk selanjutnya Kak Leoni, silakan closing statement-nya Kak. Oke, terima kasih Aura. Untuk teman-teman yang mau masuk Sastra Cina UB di FIB Universitas Brawijaya, akan pasti kami tunggu kedatangannya. Semoga bisa bergabung dan bisa membuat Sascin, Sastra Cina UB Universitas Brawijaya kan masih akreditasinya B. Semoga bisa, dengan kedatangan kalian bisa jadi A nantinya. Gitu. Pasti akan kakak tunggu di Sastra Cina Universitas Brawijaya. Terima kasih. Oke, itu ditunggu nih sama Kak Leoni yang cantik jelita untuk bisa masuk ke Sastra Cina FIB UB nih. Oke, selanjutnya ada Kak Nadia, silakan Kak closing statement-nya. Oke, terima kasih Aura. Buat teman-teman maba nih, ditunggu aja ya masuk ke seni rupa. Walaupun sedikit ya peminatnya, tapi percaya deh, apapun itu skill kalian, apapun itu, baik di gambar, ataupun apapun itu, tetap percaya diri, jangan insecure sama yang kalian punya. Kalau kalian itu bisa bermanfaat juga, seni itu juga bisa kok untuk maju untuk kalian semua. Jadi jangan ngerasa kalau masuk seni rupa itu buangan, justru malah itu keunikan buat kalian. Jadi ditunggu aja, tetap berlatih. Tadi pesannya tadi ya, berlatih untuk menggambar ya. Terima kasih. Oke, itu teman-teman yang mau masuk seni rupa, berlatih untuk menggambar nih. Oke, selanjutnya closing statement dari Kak Denius, Pendidikan Bahasa Inggris. Silakan Kak. Oke. Buat teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa lah ya, buat teman-teman calon mahasiswa yang bakalan masuk ke pendidikan bahasa Inggris ataupun seluruh jurusan yang di FIB, ya saran buat saya ya, kalau misalnya pun nanti terjebak di FIB, itu bukan seperti kata Nadia tadi, itu bukan fakultas atau jurusan buangan, malah di sini banyak orang-orang yang lahir, pemimpin-pemimpin yang lahir, sebenarnya bukan tergantung apa jurusanmu, tapi apa yang kamu lakukan di jurusanmu itu yang lebih berharga. Nggak masalah itu pendidikan, kalau kamu bisa jadi pemimpin lahir dari pendidikan, tapi nanti jadi presiden kan nggak masalah. Jadi itu kembali apa yang kamu lakukan. Jadi ya tak tunggu kedatanganmu untuk kalian, nggak di Pebasis, nggak di FIB, di UB aja udah lebih dari cukup. Semangat. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan berkecil hati nih teman-teman. Tetap semangat untuk bisa masuk ke semua jurusan yang kalian kepinginkan gitu. Jangan semua deh, cuma satu aja ya. Nanti kalian bingung tuh ininya, ngebaginya. Oke, lanjut sekarang ke sastra Prancis. Kak Nuzul, silakan closing statement-nya Kak. Oke, terima kasih Aura. Ini untuk seluruh teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya, termasuk Fakultas Muda ya. Pokoknya intinya semangat buat kalian, prepare bien, maksudnya prepare yourself, belajar, jangan lupa, dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa ya. Mungkin tadi kan teman-teman sudah banyak closing statement, mungkin tambahannya adalah tetap
tetap berjuang dan jangan lupa tetap berdoa. Mungkin itu aja sih. Oke, merci. Oke, terima kasih juga Kak Nuzul, itu tadi udah dikeluarkan nih bahasa Perancisnya seperti apa. Dan tadi nggak ngerti itu apa tuh, tapi untungnya ditranslatein ya tuh tadi. Oke, lanjut mungkin ke Kak Aika, silakan dari Sastra Jepang, closing statement-nya Kak. Halo, terima kasih Aura. Iya, jadi untuk calon mahasiswa baru sastra Jepang dan mungkin jurusan-jurusan lainnya di FIB, ya tadi juga udah disebutin sama yang lain sih, tetap semangat, terus jangan pantang menyerah, jangan gampang kalau emang kalian udah punya satu tujuan tetap berpegang teguh dalam tujuan itu, jangan dengerin kata-kata orang lain. Pokoknya apa yang kamu mau itu selalu ya pokoknya fokus dengan apa yang kamu mau gitu. Terus tetap jangan menyerah, terus tetap belajar, gambar nih. Nah, itu udah dikasih juga tuh semangat gambar nih katanya kakak tadi. Oke, sekarang lanjut ke tetangganya nih, Kak Wildan dari Pendidikan Bahasa Jepang. Silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Aura. Ya, untuk calon maba dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang sendiri dan juga kepada teman-teman jurusan lain di FIB, jangan sampai patah semangat di awal, jangan sampai merasa kalau kalian ini kalau masuk di FIB itu sebuah buangan, itu bukan sebenarnya. Kalau kuliah itu yang dilihat itu pas kalian terjun di dalam dunia kuliah itu sendiri, kegiatan apa yang kamu lakukan, apa yang hal positif yang bisa kamu sumbangkan kepada teman-teman dan lingkunganmu yang ada di situ. Ya, dan juga jangan lupa doa dan juga restu dari orang tua yang paling penting menurut saya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wildan untuk closing statement-nya. Mungkin selanjutnya adalah dari Sastra Inggris, Kak Calvin. Silakan closing statement-nya, Kak. Oke, kalau dari aku mungkin apa ya? Buat calon-calon mahasiswa baru, I highly recommend you if you wanna join FIB UB karena FIB UB itu benar-benar fakultas yang fun menurutku dan lingkungannya juga sangat suportif, orang-orangnya seru beneran, gak bohong sama sekali. Dan kalau misalnya kalau dari prodiku sendiri, kenapa aku merekomendasikan sastra Inggris? Karena sastra Inggris sendiri juga salah satu prodi yang membuka kesempatan-kesempatan baru nanti ke depannya seperti itu. So mungkin itu aja sih. So jangan lupa join FIBU. Oke, tadi aduh udah pada menunjukkan kemampuan bahasanya semua nih teman-teman kan. Nggak salah kan kita ngundang, emang tidak salah kita mengundang di podcast Notak ini. Yang terakhir Kak Farel mungkin untuk antropologi, silakan Kak closing statement-nya. Oke, jadi sepakat juga sama teman-teman dari prodi lainnya, semangat terus dan mari kita refleksikan juga pepatah dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, di mana gandungan mimpimu setinggi-tinggi langit, bercita-citalah setinggi-tinggi langit, maka ketika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan dari itu saya juga izin untuk menutup dengan jargon kebanggaan kita bersama, kita satu ilmu budaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Semangat! Oke, wah sebenarnya saya emang ini nih Kak, kepengen Kakak untuk memimpin jargon agar diikuti oleh kakak-kakak talent yang lainnya nih Kak. Gimana nih Kak? Bisa nggak Kak? Boleh. Yuk. Silakan nih. Wah, handphone saya jatuh. Waduh. Maaf. Oke. Silakan kakak-kakak yang lain untuk teman-teman mahasiswa FIB yang ada di sini ikutin komando saya. Kita satu ilmu budaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Kita satu ilmu budaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Oke. Loh, kok sepi? Ayo kakak-kakak yang lain dong, on mic dong. Lagi Kak, sekali lagi Kak. Oke, jargonnya 3 kali ya teman-teman ya. Jadi aku ngasih jargonnya sekali, langsung teman-teman lantangkan 3 kali gitu. Kita satu ilmu budaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Kita satu ilmu budaya, Satu cerdas, tangguh, berbudaya. Kita satu ilmu budaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Cerdas, tangguh, dan berbudaya. Iya, siap. Oke, terima kasih untuk Kak Farel tadi udah memimpin jargonnya dan diikuti oleh kakak-kakak talent keseluruhnya dengan bersemangat nih.
Ya, karena kan sekarang udah nggak kerasa waktu rekaman nih udah 5:30 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita teriak-teriak nanti itu pada ngapain dah di kamar teriak-teriak sendiri gitu kan. Nggak enak juga kan sama tetangga gitu. Oke, jadi podcastnya sayang sekali hanya itu aja nih pembahasannya teman-teman. Tapi misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin bisa nih langsung tanyain ke kakak-kakak yang ada di sini. So, that's all for today's episode, guys. Aku harap teman-teman dari episode kali ini bisa menambah insight baru tentang fakultas yang sudah dibahas kali ini. Jangan lupa untuk klik sukai video ini, komen tentang saran atau masukan atau apapun itu di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Himapas UB untuk episode-episode podcast yang selanjutnya. Aku Aura Syarifah, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan meminta maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang dilakukan selama acara ini berlangsung. Terima kasih untuk kakak-kakak talent sekalian sudah menyempatkan waktunya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking down your college questions with Ngotak, ngobrol tempat aku kuliah. Sampai jumpa.